Horor-horor. Siapa yang melakukannya? Horor. Horor. Sebenarnya siapa yang melakukannya? Aku akan membuatnya membayar dengan darahnya. Kumpulkan seluruh keluarga. Bahkan jika harus menjelajahi seluruh Jiangbei, aku akan menemukan siapa dia. Aku ingin dia membayar nyawa anakku. Apakah kamu Bai Yumo? Kalian siapa? Ada apa? Ayo. Ayah Hao sudah menemukan. Siapa yang meracuni? Tunggu saja. Aku pasti akan membuat pasangan sialan itu menemanimu. Bahagia-bahagia. Kepala keluarga San, kenapa kamu menangkapku? Aku ingin kamu membayar nyawa anakku. Ah ah ah. Katakan. Di mana Xiao Tianlong? Aku tidak tahu. Tidak tahu. Katakan di mana. Aku ingin lihat seberapa keras mulutmu. Aku tidak bisa bilang. Kalau bilang, Tianlong akan dalam bahaya. Jika kamu ingin membalas dendam, cari aku untuk membayar nyawa. Ini tidak ada hubungannya dengan Tianlong. Tidak ada hubungannya. Di mana Xiao Tianlong? Di mana Tianlong? Aku tidak tahu. San Chenghe, hari ini aku akan menghancurkan seluruh keluarga San. San Changhe, hari ini aku akan menghancurkan seluruh keluarga San. Berani masuk ke rumah Sanku. Xiao Tianlong, kamu memang seorang lelaki. Lepaskan dia, simpan tubuhmu utuh. Hahaha, simpan tubuhku utuh. Kamu adalah anjing pembawa petaka dari keluarga Xiao. Berani berkokok di sini. Siapa yang memberi keberanian padamu? Oh, Tianlong, cepat lari. Mereka ingin membunuhmu. Jangan urus aku. siapa yang berani datang ke rumah keluarga San? Datanglah jika kamu mau. Ini tempat yang bisa pergi sesuka hati. Di mana anak kedua keluarga San? Hahaha. Lepaskan dia. Apapun, hadapi aku saja. HM. Baik, hadapi saja aku. Kau telah melumpuhkan seluruh tulang belakang anakku. Hari ini aku akan membuatmu merasakan sakit yang dia alami. Baik. Asalkan kau mau melepaskannya. Jangan biarkan Tianlong pergi. Ah. Lanjutkan. Cukup, cukup. Aku benar-benar tidak layak untuk ini. Kau berhasil membuatku, ya. Tunjukkan padanya bahwa aku milikmu, huhuh. 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 Sekarang kau bisa melepaskannya. Aku sudah berjanji padamu. Haruskah aku melepaskannya? Baik. Hanya dengan cara ini kau mau melepaskannya. Aku ingin kau membuat anakku berlutut. Berlutut. Ayah, jangan urus aku. Berlutut. Hahaha. Pasangan yang malang. Baiklah,
Aku akan mempersatukan kalian berdua. Ah, apa? Apa? Ah, San Changhe. Hari ini aku akan menghancurkan keluarga San. Berjanji tidak akan jadi manusia. Masih berani bicara sembarangan. Anak-anak keluarga San ada ratusan ribu. Seluruh Jiangbei adalah wilayah keluarga San. Dengan keberanianmu, kau berani menghancurkan keluarga kami. Ini benar-benar lelucon. Sampaikan perintahku. Aktifkan perintah Zhu Shaing. Mulai pembantaian besar-besaran. Raja Naga memerintahkan, mengeluarkan perintah pembunuhan. Mendapat perintah dari Yang Longxiang. Siapkan genderang perang. Aku tidak. Semua jenderal, dengarkan perintah. Seluruh angkatan bersiap. Yo. Bendera naga berkibar, menumpas semua musuh. Tidak baik, ini adalah perintah tertinggi Raja Naga. Perintah pembunuhan, cepat. Jika terlambat, sesuai hukum, harus dihukum mati. Perintah pembunuhan, peduli apa dengan perintah itu. Hari ini bahkan jika kau memanggil Raja Langit, aku tetap akan memintamu membayar nyawa anakku. Di mana putra kedua keluarga San. Hancurkan semua tulang pasangan berdosa ini. Hei, anjing, berani sekali. Panglima Besar Daxia, Jian Guojun, menyapa Raja Naga. Menyapa Raja Naga. Panglima Besar Daxia, Jian Bojun, menyapa Raja Naga. Menyapa Raja Naga. Kamu adalah Panglima Besar Daxia. Jian Pojun, kamu adalah Raja Naga. Lelucon. Kalian berdua cocok. Raja Naga berada di atas angin. Urusan resmi yang sibuk. Dia punya waktu untuk datang ke Jiangbei yang kecil ini. Sangat konyol. Nah, jangan kira hanya dengan mengundang orang untuk berakting bisa menipu aku. Berani sekali. Apakah ini hanya akting? Kamu segera akan tahu. Aku akan membuatmu melihat sendiri bagaimana keluarga San hancur. Pedang memecah tentara. Ratakan seluruh keluarga San. Semua tentara, dengarkan perintah. Hancurkan keluarga San. Bunuh, bunuh, bunuh. Kepala keluarga, situasi besar. Tidak baik. Wilayah keluarga San di Jiangbei diserbu oleh pasukan khusus. Putra kedua keluarga San kehilangan lebih dari setengahnya. Kepala keluarga apa? Di luar penuh dengan tentara khusus. Kita terjebak. Apa masa depan yang ada? Sudah selesai bagi kita. Kamu benar-benar seorang Dewa Naga. Tuan Naga. Tolong, biarkan kami pergi. Ini semua kesalahan anakku. Tolong, Tuan, jika ada banyak, biarkan keluarga San selamat. Beri keluarga San satu jalan hidup. Jian Pojun melanggar aturan di bawah keluarga San. Apa hukumannya? Harus dihukum sampai 9 generasi. Untuk selanjutnya di Jiangbei. Jika aku melihat orang-orang keluarga San lagi, aku akan menanyakan pada pemimpin pasukanmu. Aku mohon padamu, Tuan. Nenek Tuan Naga sudah tidak ada masalah. Hanya terkejut saja. Perlu istirahat. Rencana militer Wang sudah siap. Ini adalah kartu hitam tanpa batas. Jumlah penggunaan tidak terbatas. Juga gedung Jinzuo yang Anda perintahkan. Sudah dibeli atas namamu. Kapan saja bisa diserahkan kepada pemiliknya. Gedung Jinzuo bisa dianggap sebagai hadiah kecil untuknya. Dan tentang penyamaran saya, jangan diumbar, agar tidak menjadi gosip. Identitas saya saat ini belum pantas untuk dia ketahui. Iya. Tian Luo, kamu baik-baik saja.
Kita di mana ini? Kamu menyelamatkanku dari keluarga Song. Jangan khawatir, Li. Mulai sekarang, tidak ada lagi keluarga San di daerah Jiangbei. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi saat aku pingsan? Itu. Tuan Naga di gedung kita, kamu tahu kan? Tuan Naga menemukan bahwa keluarga San adalah tumor di Jiangbei. Dia mengirim pasukan untuk menegakkan hukum terhadap seluruh keluarga San. Tuan Naga telah menyelamatkanku. Kakek, kamu tahu siapa teman lama Jiang Tao? Siapa? Apakah itu Chen Tai Hao? Dia yang menghabiskan 6 miliar untuk membeli gedung Jinzuo, orang kaya misterius itu. Itu misterius Du Hang. Kamu kenal. Ah, mereka semua teman lama. Aku juga tidak menyangka. Dia sekarang datang ke Jiangbei untuk berkembang. Nanti aku akan sapa dia. Minta dia juga memperhatikanmu. Ayo, ayo, ayo. Xiao Jiang memang hebat. Menantuku memang luar biasa. Bahkan orang besar seperti ini saja kamu kenal. Jaringanmu memang luas. Hanya orang seperti Xiao Jiang yang layak menjadi menantu keluarga baik kami. Dia tidak seperti beberapa orang. Tidak punya kemampuan apa-apa. Hanya bisa ngomong-omong kosong. Hahaha, ayo kita keluar. Mari keluar. Ada orang di sini berpura-pura gila dan berakting. Kita lihat kapan mereka menunjukkan kebodohannya. Apa maksudmu? Maksudmu orang kaya misterius yang kamu kenal itu? Apakah maksudmu, kamu adalah orang kaya misterius itu? Betul sekali. Hahaha, bukan, Pak. Dari mana dia dapat orang ini? Pagi-pagi pergi tanpa makan obat, ya. Aduh, bukannya paman yang bilang tentang kamu. Nanti dia keluar, jangan lupa minum obatnya. Kalau tidak, ini bisa bikin orang ketawa mati. Itu tidak baik. Iya, kan? Hahaha. Aku bilang, adikku yang manis ini. Kamu bilang kemampuanmu lebih rendah dariku. Ya sudah. Tapi kenapa dalam mencari pria pun tidak sebaik aku? Demi orang sampah ini, kamu sudah menunggu selama 6 tahun. Kamu ini, apa matamu buta? Hahaha. Barang tidak berguna. Sebenarnya kamu mau apa sih? Cukup, aku tidak mau dengar alasanmu. Baiklah, karena kamu bilang begitu. Kamu adalah orang kaya misterius yang membeli gedung Jinzu. Mereka akan mengadakan rapat tender proyek besok. Aku mau lihat, apakah proyekmu bisa menarik investasi? Apa? Besok mereka ada rapat investasi. Nah, Xiao Jiang, apakah keluarga kita bisa mendapatkan investasi dari mereka? Kakek, kamu tenang saja. Jika hati tenang, semuanya akan teratur. Kak Jiang makan bersama orang kaya misterius ini, membahas hal ini. Kamu bilang ingin rendah hati. Kenapa masih terungkap juga? Xiao Jiang, keren sekali. Ayah, selama keluarga kita bisa mendapatkan investasi dari gedung Jinzu ini, maka keluarga baik kita akan terkenal di seluruh Jiangbei. itu pasti akan membuat nama kita dikenal. Lily, kamu benar-benar menemukan menantu emas untuk keluarga baik kita. Hehehe, jika ini berhasil, aku akan ingat jasa baikmu. Terima kasih, kakek. Ini kan semua yang seharusnya kita lakukan. Hehehe, meski menghabiskan beberapa juta untuk jalan belakang. Bukankah ada yang bilang dirinya orang kaya misterius itu? Maka mendapatkan investasi dari gedung Jinzu ini. Seharusnya bukan masalah, kan? Betul? Ini tinggal satu kata dariku. Hahaha. Tunggu dulu. Aku lihat bagaimana cara mendapatkan proyek ini. Kalau begitu kita coba saja. Xiao Tianlong, aku benar-benar sangat kecewa padamu. Yumo, kamu harus percaya padaku. Apa yang aku katakan semuanya benar. Bagaimana aku bisa percaya padamu? 6 tahun sudah. Kenapa kamu jadi seperti ini? Hanya omong kosong. Sumo, sekarang aku tidak bisa menjelaskan banyak padamu. Aku hanya ingin bertanya padamu. Apakah kamu ingin mendapatkan investasi proyek di gedung Jinzuo? Tentu, siapa yang tidak ingin? Tapi hanya dengan ingin saja, apa gunanya? Lemon, percayalah, aku sudah berutang banyak padamu sebelumnya. Aku hanya ingin kamu memberiku satu kesempatan untuk memperbaiki kesalahanku yang lalu. Tianlong, apakah proyekku benar-benar bisa mendapatkan investasi? Jangan khawatir, kamu bisa tenang saja. Rupanya itu Yumo. Kenapa kalian benar-benar datang hari ini? Haha, aku pikir kalian bercanda kemarin. Iya, Yumo. Bukankah Bapak bilang kamu tidak boleh percaya pada kata-kata orang bodoh ini? Bodoh? Percaya siapapun bukan urusanmu, HM.
Seseorang yang tidak tahu diri. Kenapa harus membuang-buang waktu bicara dengan mereka? Aku masuk duluan. Haha. Pak Xia dari perusahaan pengembangan Tiecheng sudah tiba. Sir. Pak He dari grup Gome juga datang. Ayah. Pak Wang dari grup Wanyi juga sudah tiba. Suara pelan sedikit. Para bos ini bukan orang yang bisa kita remehkan. Begitu banyak bos. Xiao Jiang, tentang investasi ini. Seberapa besar peluang kita untuk mendapatkan proyek ini? Tenang saja, ayah. Kali ini investasi yang kami tawarkan bebas untuk ditentukan. Pak, siapa sih Xiao Jiang itu? Kalau dia turun tangan, pasti gampang banget. Apa yang ayah katakan tidak salah. Ini hanya urusan kecil. Tidak perlu dipermasalahkan. Kalian berdua bisa pulang saja. Soal penerimaan ini, Kakang Jiang kita, sudah ditentukan. Kalian ke sana juga tidak ada gunanya. Beberapa hal sebelum hasil akhirnya keluar. Jangan terburu-buru untuk menyimpulkan. Nanti kalau semuanya berantakan, sulit untuk mengatasinya. Kalian ini orang-orang dari grup Bai. Giliran kalian. Hari ini ketua kami tidak ada. Penanggung jawabnya adalah Pak Wang. Kakek, tunggu saja kabar baik dariku. Meskipun sudah ditentukan, tetap harus rendah hati dan sopan. Jangan sampai menyinggung orang. Tidak apa-apa, kamu pergi saja. Setelah masuk, sebut namaku. Mereka akan tahu bagaimana mengatur. Tianlong, bagaimana kalau kita pulang saja? Aku tidak ingin melihat Bai Lili pamer padaku. Sudah sampai sejauh ini. Mari kita tunggu sebentar. Siapa tahu. Mereka justru yang membuat semuanya berantakan. Xiao Tianlong, kalau kamu masih berbicara sembarangan, percaya tidak, aku akan memukulmu sekarang juga. Kakek, maafkan saya. Jangan marah, tutup mulutmu. Jangan bicara sembarangan lagi. Selamat siang, Pak Wang. Saya Bai Lili. Suami saya adalah... Jangan banyak bicara. Saya tidak punya waktu untuk mengurusmu. Jangan banyak omong, saya tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Baiklah. Barang yang kamu ajukan mana? Barang apa? Kamu bahkan tidak menyiapkan data yang paling dasar. Datang ke sini hanya untuk mencuci rambut, ya? Bukankah aku hanya berjalan ke sini? Kamu bisa keluar. Bukan, Pak Wang. Suami saya adalah... Kenapa kamu peduli siapa suami saya? Bawa dia pergi. Istriku. Lili sudah kembali dengan cepat. Ya, ayah, efisiensi kerjanya cepat, kan? Bagaimana dengan Lili? Apakah urusannya berhasil? Di mana perjanjiannya? Segera ambil keluar. Mari kita lihat, kakek. Aku diusir oleh mereka. Apa? Ada apa ini? Apa yang aku katakan? Apakah semuanya berantakan? Baiklah, sekarang giliranmu, silakan. Oh, Nona Bai. Ayo, cepat duduk, silakan. Ini sudah disiapkan untukmu sejak lama. Aku ingin tahu, bagaimana Bai Yu bisa diusir oleh mereka. Hal yang tidak bisa kita dapatkan, kalian juga berani memikirkannya. Kita lihat saja nanti. Lili, apa sebenarnya yang terjadi? Kakek, aku belum sempat menyebut nama Jiang Ge saat masuk. Ayo, Lili. Kesempatan bagus seperti ini, kamu. Bagaimana pembicaraannya? Aku. Apa yang kamu dapatkan? Tidak mungkin. Bagaimana dengan mereka? Aku sudah mendapatkannya. Tidak mungkin, kontrak ini seharusnya milikku. 1 miliar. Perjanjian ini benar. Yu Meng, cucu yang baik. Kakek bangga padamu. Kakek, ini semua yang seharusnya aku lakukan. Aku sudah bilangkan, proyek Rain Dream itu memang. Kakek, ini tidak benar. Pasti ada masalah di sini. Coba kamu pikirkan, Pak Wang pasti salah mengira kita berdua. Dia membalikan aku dan Bai Yumo. Dia salah orang. Kesepakatan ini seharusnya milikku. Bai Lili, kamu benar-benar tidak tahu malu. Ini jelas karena ketulusan Yumo yang membuatmu tergerak. Omong kosong. Kamu bicara sembarangan. Jadi, maksudmu semua orang di sini tidak tulus.
Kenapa justru memilih Bai Yumo? Benar juga. Pasti Xiao Jiang sudah memberitahu Pak Wang. Tapi dia malah salah orang. Itu benar. Bahkan berani merebut pekerjaanku. Kamu ini siapa sih? Kesepakatan ini milik kami. Coba sekali lagi, lihat apa yang terjadi. Apa kamu sudah cukup ribut? Kakek, Jiang Ge sudah mencari banyak koneksi. Sekarang dengan mudahnya Bai Yumo merebut prestasi. Kakek, tolong bela kami. Masalah ini tidak perlu dibahas lagi. Semuanya sudah jelas. Kalian ini, kesepakatan ini, sudah diberikan kepada Lily dan yang lainnya. Kakek, terima kasih banyak. Kenapa sampai berani tidak mendengarkan kata-kata kakek? Kakek, kamu begitu yakin ini adalah prestasi mereka? Kamu ini ngomong apa? Di sini tidak ada tempat untukmu berbicara. Jika bukan Xiao Jiang, apakah itu milikmu? Kalau kalian semua tidak percaya, aku bisa panggil Wang Ze ke sini, supaya dia jelasin langsung. Tianlong, kamu tahu apa yang kamu katakan? Jangan bicara sembarangan. Xiao Tianlong, jangan bercanda. Memanggil Pak Wang itu bukan hal sepele. Pak Wang itu sangat sibuk. Dia memang memperhatikan ketulusan dan kemampuanmu. Pak Wang bilang, ketua mereka bernama Xiao. Pak Wang bilang ketua mereka bernama Xiao. Kamu juga bernama Xiao. Apa kamu bisa melihatnya? Benar, aku adalah ketua Xiao yang disebutkan Pak Wang. Haha. Kalau kamu ketua, berarti aku jadi nyonya ketua, dong. Tentu saja. Gedung Jinzuo, ini aku beli khusus untukmu. Suka, kan? Jangan berlebihan deh. Sudah. Ayo cepat pulang. Kakek masih menunggu kita untuk merayakan. Ayo pergi. Yumei sudah datang. Cepat datang duduk. Semua sudah siap, tinggal menunggu kamu. Semua salah Zhao Jiang. Seandainya Zhao Jiang tidak memilih orang yang salah, kita yang akan bersinar. Ayah, kamu bilang bagaimana? Itu investasi 1 miliar, loh. Tenang, investasi 1 miliar. Kita juga harus.
Ah, ya ampun. Tidak menyangka kamu punya kemampuan sebesar ini. Keluarga Bai ke depannya harus bergantung padamu. Paman memang orang yang belak-belakan. Bicara kadang langsung, ya. Sebelumnya, jangan merasa tersinggung. Ayo, Paman, saya hormati kamu. Tidak apa-apa. Kita kan satu keluarga. Oh iya, kita kan satu keluarga. Tidak perlu bicara formal. Yumo. Bagaimana rencanamu untuk investasi 1 miliar ini? Saat ini sudah ada arah yang dipikirkan. Oh, begitu. Proyek apa yang bisa kita bagi di grup Bai? Bagaimanapun juga, air yang baik tidak mengalir ke ladang orang lain. Ya, Lei, apakah aku benar? Hahaha, Om kamu benar. Ya, proyek ini tidak mudah didapat. Bagaimanapun juga, keluarga kita harus mendapatkan 8 atau 9 bagian, kan? 8 atau 9 bagian, itu tidak bisa. 8 atau 9 bagian, itu tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Membangun proyek, kalau kamu cari orang lain juga bisa. Mencari kita juga bisa, kan? Lah, mana ada orang luar yang semudah orang dalam? Betul. Proyek sebesar ini, kalau pakai orang luar, kalau sampai berantakan, gimana? Anggaran proyeknya sangat besar. Grup Bai jelas tidak bisa menanganinya. Lagi pula, pembentukan tim proyek sudah diatur. Yang diundang adalah para elit dari berbagai bidang. Proyekku ini, dengan industri yang dikerjakan Grup Bai, sama sekali tidak ada hubungannya, jadi... Jadi apa? Ayo, kakek, kamu belum paham juga. Si Bai Yumeng ini tidak menghargai kita. Dia ingin menguasai semua proyek sendirian. Apa maksudmu seperti itu? Bukan, aku memikirkan proyek. Apa kita tidak memikirkan proyek juga? Wah, kamu ini Bai Yumeng. Tidak terlihat kalau kamu punya ambisi besar. 10 miliar juga tidak takut membuat diri sendiri terjepit. Kakek, kamu lihat kan? Si Bai Yumeng ini benar-benar serigala berbulu domba. Dia memanfaatkan keluarga Bai untuk mendapatkan proyek. Begitu dia dapat, kita langsung disingkirkan. Aku tidak ada. Cukup. Jangan dibahas lagi. Proyek 10 miliar ini. Keluarga Bai setidaknya harus dapat setengahnya. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku putuskan hubungan. Memang pantas jadi orang Bai. Memperlihatkan kebodohan dengan sangat jelas. Memang pantas jadi orang Bai. Memperlihatkan kebodohan dengan sangat jelas. Xiao Tianlong, apa maksudmu? Di sini tidak ada tempatmu untuk bicara. Tianlong, jangan bicara lagi. Yumo menghadapi orang yang tidak tahu malu. Kita tidak bisa berkomunikasi dengan cara normal dengan mereka. Kamu berani memarahi aku. Apa hubungannya proyek yang bikin pusing ini dengan kalian? Bahkan kalau tidak ada kamu, apa yang bisa kalian lakukan? Jangan lupa, proyek ini dulu kalian buang ke tempat sampah. Jika kau meminta bantuan, harusnya ada sikap yang tepat. Kalau mau berpaling dan tidak mengakui, ya silakan saja. Lagi pula, kalau keluarga Bai tidak menginginkan kita, masih banyak tempat yang menyambut kita. Yumo, kita pergi. Kebalik. Ayah, Bai Yimeng itu benar-benar bukan orang baik. Jelas-jelas dia tidak menganggapmu serius. Iya, benar. Belum lagi kalian semua tidak berguna. Bahkan tidak bisa mendapatkan satu tawaran investasi. Kenapa kita harus membiarkan dia menginjak-injak kita? Sekarang masih ada cara. Kita tidak bisa mengurus dia. Tapi kakak kedua dan dia bisa. Itu ide yang bagus. Sekarang kita pergi cari kakak kedua mereka. Tianlong, bagaimana bisa kau seperti ini? Kakek dan paman memang agak keterlaluan. Tapi mereka tetaplah orang yang lebih tua. Kamu, segala sesuatunya baik. Hanya saja hatimu terlalu lembut. Seandainya aku tidak ada di sisimu, kau mungkin sudah dimakan habis oleh mereka. Seandainya aku tidak ada di sisimu, kau mungkin sudah dimakan habis oleh mereka. Mana bisa begitu? Kakek dan mereka sebenarnya cukup baik padaku. Sudahlah. Yang terpenting sekarang adalah proyek ini. Urusan lainnya biar aku yang tangani. Halo. Baik. Aku segera ke sana. Tianlong, ada urusan mendesak mengenai proyek yang perlu aku tangani. Urusan keluar rumah sakitnya Tang, aku serahkan padamu. Cepatlah pergi. Tang serahkan padaku. Sudah pasti. Jantung gadis kecil ini cocok sepenuhnya dengan jantung Song Er saya. Sudah selesai disesuaikan. Tenang saja, Direktur. Saya jamin tingkat keberhasilan operasi ini 99%. Tapi gadis kecil ini adalah orang baik. Lalu, apa masalahnya dengan Bai Zhan? Bukankah itu hanya nyawa yang tidak berharga? Tak ada yang lebih berharga dari nyawa cucu saya. Transplantasikan jantungnya untuk cucu saya. Itu adalah kehormatan baginya. Sudahlah, siapkan untuk operasi.
Hei, kamu mau apa? Apa kamu tidak tahu anestesi bisa berbahaya bagi jantung? Dilarang menggunakan anestesi. Langsung ambil dari tubuhnya. Kola, ayah datang menjemputmu. Suster, di mana anak perempuan saya? Penyakit putri Anda kambuh. Dan ini adalah komplikasi yang banyak. Sekarang sudah tidak bisa diselamatkan. Tanda tangani surat donasi organ ini. Putri saya sedang ujian bersamamu. Bagaimana mungkin? Putri saya jelas sudah sembuh. Bagaimana mungkin? Kondisinya semakin parah. Sekarang tidak bisa melanjutkan perawatan. Menyumbangkan jantung secara sukarela dan tanpa kompensasi. Mau apa kamu? Siapa yang menyuruhku menandatangani surat pemantauan jantung ini? Ah, itu. Itu adalah Dr. Liang, Direktur. Di mana putri saya sekarang? Dia sudah dibawa ke ruang operasi. Laki, bersiaplah. Sangat berani. Ini adalah ruang operasi. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Su, silakan terima tamu. Kamu adalah ayah gadis ini. Putrimu sudah dalam kondisi kritis. Dengan mendonasikan jantungnya, bisa menyelamatkan satu nyawa. Semoga kamu bisa mengerti. Nyawa putri saya sangat berharga. Ngapain banyak omong sama dia? Ini menghambat pengobatan cucuku. Apa kamu mau bertanggung jawab? Nak, cucuku sekarang butuh jantung putrimu. Saran saya, lebih baik kamu berikan harga. Saya sarankan kamu. Ya sudah. Urusan keluarga ini. Kamu satu-satunya yang tersisa dari keluarga Xiao. Anak yang kalian berdua lahirkan, siapa yang tidak berharga? Mengambil jantung putrimu itu, hanya untuk memberitahu kamu. Bukan untuk ngomong sama kamu. Kamu tidak punya hak untuk berbicara. Saya hanya akan bilang sekali. Siapa yang berani menyakiti putriku? Aku akan membuat seluruh rumah sakit ini ikut terjun ke dalam neraka. Bicara tidak tahu malu. Kamu tahu tidak? Rumah sakit ini sudah disita oleh Long Jun. Coba saja sentuh kami. Tahukah kamu mengapa Long Jun menyita tempat ini? Long Jun sangat sibuk. Dia punya alasannya sendiri untuk menyita. Bukan urusanmu untuk menghakimi. Tahukah kamu siapa Long Jun? Long Jun itu siapa? Karena aku adalah Long Jun. Hahaha. Kalian mendengarkah? Dia bilang dia adalah Long Jun. Apa saya tidak salah dengar? Ahahaha. Kalau kamu adalah Long Jun, Berarti saya adalah raja tertinggi. Sudahlah, jangan buang waktu. Bunuh dia sekarang juga. Segera mulai operasi. Nak, saya sarankan kamu lebih baik pergi sendiri. Kalau tidak, jangan salahkan saya kalau saya jadi kejam. Rumah sakit ini butuh banyak organ setiap harinya. Kamu juga tidak ingin dipotong-potong, kan? Kamu benar-benar berani sekali. Mengandalkan nama Long Jun untuk berbuat sesuka hati. dan kamu, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Aku beri kamu waktu 3 menit. Segera selesaikan. Masih terjatuh dari langit. Sekarang kita mulai berakting. Kamu tahu siapa Jenderal Pedang, kan? Dia itu seperti apa? Kalau kamu bisa memanggil Jenderal Pedang, aku akan berlutut dan memanggilmu kakek. Kenapa masih bengong? Cepat bunuh dia. Jangan sampai melewatkan waktu operasi terbaik. Ini, masih mau bicara apa? Apa angin yang membawamu, Jenderal Pedang? Ini adalah Jenderal Besar. Jenderal Pedang, perkenalan dengan Raja Naga. Terima kasih, Jenderal. Ini tidak mungkin. Bagaimana dia bisa jadi Raja Naga? Apa kamu salah orang? Iya, dia cuma sisa-sisa dari keluarga kecil. Bagaimana mungkin dia jadi Raja Naga? Tangkap Raja Naga. Yang berencana membunuh putriku. Dia pantas disiksa. Hukuman mati, 3.000 kali. Tuan tua, kami salah. Saya mengaku salah, kami salah. Tuan tua, ampun. Tuan tua, seret dia pergi. Tuan tua, ampun. Tuan tua, ampun. Raja Naga telah mengeksekusi.
2 orang terpidana sudah mati. Seluruh rumah sakit sudah saya bersihkan. Tidak akan ada kejadian serupa lagi. Jika saya terus menyembunyikan diri, hanya akan membawa lebih banyak kesengsaraan bagi mereka berdua. Sampaikan perintahku. Edit sesuai skrip. 3 hari lagi, di Tokyo akan diadakan rapat besar. Undang semua raksasa untuk hadir. Siap menjalankan perintah. Saatnya memberitahu semuanya padanya. Tiba-tiba memanggil semua orang. Karena kami telah mendapatkan informasi. Raja Naga dari Daxia muncul di Jiangbei. Akan menikah. Dan mengadakan perayaan naga dan burung phoenix. Perayaan naga dan burung phoenix Raja Naga. Ini adalah kesempatan bagus bagi kita untuk mendekati Raja Naga. Betul sekali. Nanti seluruh pejabat tinggi Daxia akan hadir. Selama kita keluarga baik bisa ikut, maka posisi kita akan melambung. Sayang sekali. Kita tidak mendapatkan kesempatan itu. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Putra dari keluarga Wan di Jiangbei berkata, harusnya kita mendapatkan 1 kuota. Biayanya juga sederhana. Hanya perlu membiarkan Bai Yumeng menemani Wan Xiao. Wan Yongjie selama 1 malam. Apa? Sekarang adalah masa darurat keluarga. Bai Yumeng, berikan pendapatmu. Kakek, saya tidak mau pergi. Bai Yumeng, meski kamu mendapatkan investasi, namun selama ini, kamu membuat keluarga Bai menderita banyak kontroversi. Kita keluarga Bai terjatuh hingga sejauh ini. Semua karena kamu. Jadi, kamu tidak bisa menolak. Sekarang saya perintahkan kamu. Segera pergi ke keluarga Wan untuk menebus kesalahan. Kakek, saya tidak mau pergi. Tidak mau, saya bilang Bai Yumeng. Bukankah sebelumnya kamu bersenang-senang? Ini sudah jadi aib sebelum menikah. Apa yang kamu cari dalam masa muda ini? Saya bilang Wan Xiao. Ingin tidur denganmu itu adalah kehormatanmu. Jika mau pergi, silakan, saya tidak akan pergi. Kakek, saya ada urusan, saya pergi dulu. Tunggu, undangan dari Hong Jun sangat berharga. Sulit didapatkan. Hari ini, apapun yang terjadi, kamu harus pergi ke keluarga Wan. Bisa, kan? Dengar baik-baik, ikuti perkataan ayah. Kami akan menghentikan obat mujarab untuk ibumu. Kamu juga tahu obat mujarab ini. Selain keluarga baik kami. Tidak ada orang lain yang bisa. Siapa yang memberi kamu hak untuk memaksa? Xiao Tianlong, siapa yang mengizinkanmu masuk? Keluar dari sini. Kamu berani memukulku. Jangan takut, aku ada di sini. Mau nggak? Mau nggak? Wah. Obat MU sudah habis, ya. Biaya rumah sakit ini juga cepat habis. Segera minta sedikit lagi dari kakek. Kalau tidak, ibumu tidak akan bertahan sampai hari ini. Ayah, jangan terburu-buru. Aku segera minta obat dari kakek. Kakek, ibuku, dia sudah tidak bisa bertahan lagi. Bisakah kamu tolong selamatkan dia? Apa yang terjadi dengan Mama? Kamu tidak perlu mengurus ini. Biarkan aku yang menyelesaikannya. Hei, jangan bikin keributan. Kakek, tolong berikan aku jawaban. Mimpi saja. Kamu harus menemani Wan Xiao dulu. Dapatkan undangan itu. Tapi ibuku sudah tidak bisa menunggu lagi. Dia tidak bisa menunggu. Itu bukan urusanku. Kamu bilang kamu sudah menemani dia dengan baik, kan? Siapa tahu kalian masih punya harapan. Jika tidak menemani, maka tidak ada harapan. Lihat saja Xiao Tianlong ini. Bukankah dia punya kemampuan? Biarkan dia cari cara sendiri. Kamu membiarkan wanita kami muncul, hanya untuk meminta undangan dari keluarga Wan. Benar sekali, seperti itu. Bagaimana mungkin kamu tidak memiliki undangan? Dalam 5 menit, kirim undangan ke keluarga Bai. Hahaha. Hei Fen Yinuo, apa kamu lupa memberinya obat lagi? Hei, lihatlah. Dia mulai berbicara omong kosong lagi. Musim panas, Luo. Ini undangan dari perjamuan naga dan Phoenix milik Naga Jun. Tidak mungkin hanya dengan satu telepon, mereka bisa mengantarkan ke rumahmu. Kamu benar-benar mengada-ada. Ya, iya, benar. Itu adalah perjamuan pertunangan Naga Jun. Bayangkan betapa meriah dan megahnya. Keluarga-keluarga terkemuka semua akan hadir. Mereka semua akan berebut untuk bisa masuk. Bahkan keluarga bayi kami pun sulit untuk mendapatkannya. Iya, benar. Hanya dengan satu telepon. Mereka mengantarkan untukmu. Kamu benar-benar menganggap dirimu siapa? Tianlong, kamu lagi ngapain sih? Ini sudah saatnya. Kamu masih saja bersikeras. Aku yakin aku bisa menyelesaikan semua ini. Cepat, omongannya benar-benar besar. Yang tidak tahu, benar-benar mengira dia adalah Naga Jun. Kamu kira kamu masih Xiao Da Xiao yang dulu.
Xiao Tianlong bahkan tidak bisa mendapatkan undangan. Kamu bisa mendapatkannya. Lucu sekali. Xiao Tianlong, bisakah kamu berhenti bicara besar? Yumeng, aku sudah menelepon. Tunggu sebentar. Undangannya segera datang. Cukup? Drama ini harus diakhiri. Bai Yimeng, di depanmu hanya ada dua pilihan. Pertama, ikut Wan Xiao untuk mengambil undangan. Kedua, melihat ibumu tidak mendapatkan obat hingga mati. Hari ini, aku akan membuatmu menyesal seumur hidup. Hanya seorang penganggur yang selalu berbohong. Hai, panggil orang, patahkan kakinya. Buang dia keluar. Berani sekali. Kamu siapa? Aku adalah jenderal perang pertama dari tentara naga, burung merak. Jenderal Perang Zukue. Selamat datang di kediaman yang sederhana ini. Mohon maaf atas sambutan yang kurang. Nona Bai Yumeng, Tuan Long mengundang Anda. Apa yang mengundang saya? Kenapa saya tidak bisa bilang sekarang? Nanti setelah Anda pergi, baru tahu. Kenapa dia, seorang pecundang? Tuan Long, kenapa Anda mengundangnya? Jika kamu masih berani bersikap kasar pada tamu Tuan Long, saya akan membuat keluarga Bai hilang di Jiangbei. Tutup mulutmu. Nona Bai Yumeng, mohon pastikan Anda hadir saat itu. Baik, oke. Baik, baik, baik. Benar-benar cucu yang baik. Jika bisa diperhatikan oleh Tuan Long. Ini adalah kehormatan besar. Ini berkat kebaikan nenek moyang kita. Kenapa dia? Hanya seorang sampah. Bagaimana mungkin dia diperhatikan oleh Tuan Long? Saya bilang tutup mulutmu. Apa kamu tidak mendengar? Tian Long, semua ini kamu yang lakukan. Saya sudah bilang harus percaya saya. Kakek selalu mempercayaimu. Ternyata tidak mengecewakan kakek. Saya kira Tuan Long punya selera yang baik. Dia hanya suka main-main dengan orang lain. Tutup mulut, berani mengkritik Tuan Long. Kalau mau mati, saya tidak akan menghalangi. Kakek, obat ibu saya. Tenang, obat ibumu akan segera dikirim. Cucu perempuan, sekarang kamu diperhatikan oleh tentara merah. Kamu akan terbang tinggi menjadi Phoenix. Harus memutuskan hubungan dengan ini. Kakek. Tapi undangan ini sudah diambil Tian Luo. Apa kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Jenderal Zukue tadi? Itu Tuan Long yang memperhatikannya. Kamu bisa mendapatkan undangan ini. Sepenuhnya karena Tuan Long. Tidak ada hubungannya dengan dia. Telepon itu cuma kucing buta yang kebetulan menemukan tikus mati. Dia hanya sampah yang banyak omong, tidak berguna. Kakek Tianshan. Aku tidak akan meninggalkan Tianshan. Kenapa kamu harus menganggap sampah ini sebagai harta? Dengarkan saran kakek. Kakek juga demi kebaikanmu. Sekarang, Raja Naga mengundangmu untuk menghadiri bankuet naga dan burung Phoenix. Selama kamu bisa mendekati cabang tinggi Raja Naga ini. Cukup. Demi kebaikanku. Apakah kamu pernah menganggapku sebagai cucu? Di matamu, aku hanya barang dagangan yang bisa diperdagangkan. Undangan sudah aku terima. Utang keluarga Bai juga sudah saya lunasi. Tian Long, kita pergi. Pak, Bai Yimeng ini terlalu tidak tahu diri. Ya, sekarang bagaimana? Sungguh tidak tahu malu. Ya, dia benar-benar mengira bisa pergi darinya dan tidak berputar lagi. Lily, mulai sekarang, kamu akan dipanggil Wu Zhengyan. Kamu ikut serta. Benarkah? Terima kasih, kakek. Kakek, tenang saja, jangan kecewa. Saya pasti akan mengalahkan Long Jun. Mari kita seluruh keluarga Bai mendaki cabang yang tinggi ini. Berhenti, kamu sedang melakukan apa? Kalian adalah keluarga pasien. Maafkan saya datang terlambat. Kamu baik-baik saja. Kenapa kamu memakannya? Selama pasien dirawat inap, tidak pernah membayar biaya pengobatan. Sekarang sudah utang ke rumah sakit 50.000. Tidak mungkin, saya setiap bulan memberikan 20.000 kepada ayah saya. Biarkan dia yang membayar biaya pengobatan. Bagaimana mungkin? Saya setiap bulan memberikan 20.000 kepada ayah saya. Biarkan dia yang membayar biaya pengobatan. Kalian memberi kepada siapa? Saya tidak peduli. Yang jelas rumah sakit tidak menerima biaya apapun. Kecuali saat awal dirawat. Di mana ayah saya? Dia kemana? Yang kamu maksud Bai Chengbin, kan? Dia sudah seminggu tidak datang. Maaf, uang ini akan saya kirimkan kemudian. Sekarang tolong bantu saya untuk memindahkan pasien ke ruang perawatan kelas atas. Pindah ruang perawatan. Tidak perlu lagi.
Pasien ini sudah tidak bisa diselamatkan. Ayo cepat bawa dia pergi. Dokter apa? Aku mohon, tolong selamatkan aku sekali lagi. Bu, apa yang kamu bilang? Tidak bisa diselamatkan. Betul? Tidak bisa diselamatkan. Dia menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Meskipun kalian memiliki obat mujarab dari keluarga Bai. Tapi untuk penyakitnya hanya bisa meredakan. Bantuan tidak banyak. Tante, tenang saja. Mereka tidak bisa menyelamatkan. Apa yang bisa aku selamatkan? Kamu bisa menyelamatkan? Maksudnya, dokter di rumah sakit kami tidak sebanding denganmu. Omong kosong. Sekarang bahkan dokter terhebat di Daxia, Tuan Huakang, datang pun tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana dengan gurunya? Maksudmu dokter nasional San Simiao? Betul? Hahaha. Dukun Agung, San Simiao, sepanjang hidupnya hanya merawat Naga Jun. Selain Naga Jun, siapa yang bisa menyuruhnya? Kamu pikir kamu seperti Naga Jun? Jika bisa memanggilnya, aku bisa sembuh. Kamu bisa segera bayar biaya pengobatan. Aku tidak bercanda denganmu di sini. Tianlong, apakah kamu benar-benar bisa memanggil dokter nasional? Tenang saja, serahkan saja padaku. Mengembara. Aku sangat sakit, Bu. Tenang saja. Segera akan ada dokter yang datang untuk mengobati kamu. Bu, tidak usah diobati lagi. Bu, aku tidak bisa membebani kamu lagi. Tidak, penyakit ini pasti bisa disembuhkan. Bu, bertahanlah ya. Bu, aku Tianlong. Aku sudah kembali. Tenang saja, aku pasti akan mencari orang untuk menyembuhkan penyakitmu. Xiao Wu, akhirnya kamu kembali. Baik, baik, baik. Yumo, kamu tidak perlu lagi menderita seperti ini. Bu, kamu harus tetap bertahan. Aku dan Yumo masih ingin menjagamu untuk hidup bahagia. Bu, aku akan cari orang untuk membawamu berobat. Dari rumah sakit Jiangbei, mereka akan sampai dalam 1 jam. Ini adalah catatan medis pasien. Aku sudah membacanya. Dia tidak akan bertahan lama. Kalian memaksa untuk mengobatinya. Itu hanya akan memperburuk rasa sakitnya. Apakah tidak ada cara lain? Biaya pengobatannya sangat mahal. Kalian sebaiknya tidak membuang-buang uang di sini. Dan kalian juga masih berhutang biaya pengobatan. Kami akan terus berobat di sini. Tapi kami tidak butuh pengobatan dari kalian. Mengenai biaya medis yang terhutang, kami akan melunasinya nanti. Tianlong, jangan bicara sembarangan. Kepala rumah sakit, berapapun harganya. Aku mohon, tolong selamatkan aku. Bu, aku sudah berbicara dengan kepala rumah sakit dengan jelas. Kalian tidak mau pergi dari sini. Apa kalian ingin menjebak kami di rumah sakit ini? Wang, beri mereka 1 jam. Jika kalian masih ngotot untuk tidak pergi, suruh petugas keamanan untuk mengusir mereka. Tidak mahir dalam medis, tidak bisa menyembuhkan pasien, langsung suruh pasien pergi. Kalian pantas jadi dokter. Siapa kamu? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Masalah kecil seperti ini bisa ditangani dengan cara yang salah. Obat yang salah pun tidak diketahui. Tidak heran pasien tidak kunjung sembuh. Siapa kamu? Berani meragukan kami? Aku hanya seorang dokter kecil dari pengobatan tradisional. Dokter kecil? Apakah kamu punya surat izin praktik? Ah, datang ke sini dan berbicara sembarangan. Kamu benar-benar berani. Su, sudah berpraktek bertahun-tahun, dan tidak pernah ada yang meminta surat izin dariku. Tidak ada sertifikat praktik medis. Kamu ke sini untuk mengobati orang. Kahua, biarkan aku pergi. Tunggu, dia adalah dokter yang aku undang. Tianlong, jangan bercanda. Bagaimana bisa kamu mencari orang yang bahkan tidak punya sertifikat praktik? Beberapa orang itu. Bagaimana jika kamu merusak ibu? Yumu, tenang saja. Jika penyakit ini bahkan dia tidak bisa sembuhkan, maka tidak ada orang di dunia ini yang bisa menyembuhkannya. Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu di sini. Jika mau diobati, obati. Kalau tidak, pergi. Aku tidak butuh kamu untuk mengobati. Obati, obati, kami yang akan mengobati. Direktur, dia hanya ditipu oleh penipu. Aku masih percaya kalian. Jika kami yang mengobati, tidak masalah. Pertama, usir penipu ini keluar. Ah, sungguh tak terduga. Aku sudah mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Tidak ada yang mengenaliku, itu sudah biasa. Tapi ternyata ada yang bilang aku penipu. Jika tidak mahir, ya sudah. Prinsip dokter yang baik pun sudah hilang. Kamu seorang penipu berani mengajariku. Kamu ini siapa? Hua Kang, Hua Yishen. Apa itu Hua Yishen? Hua Yishen, kenapa kamu di sini, Master? Ibumu bagaimana bisa masuk gunung? Jika tidak ada yang memberitahuku, benar-benar tidak tahu kamu keluar. Bangkitlah, Master Hua Yishen. Apakah dokter nasional San Simiao?
dokter nasional. Apakah Anda San Simiao? Kenapa? Bukankah kamu tadi bilang aku penipu? Senior San, itu adalah aku. Tidak menyangka tidak mengenalimu, orang tua. Saya minta maaf kepada Anda. Jangan sekali-sekali menyalahkan Ziliang. Kalian saja tidak layak jadi dokter. Bawa mereka keluar. Setelah saya periksa pasien ini, baru kita urus mereka. Pasien sudah tidak dalam bahaya. Semua hal yang perlu diperhatikan sudah saya atur. Sekarang dia harus dirawat di rumah sakit. Cukup beberapa hari istirahat, dia akan baik-baik saja. Terima kasih, Dokter Song. Yang perlu disyukuri bukan saya. Sudah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saya pergi dulu. Saya harus mengurus murid-murid saya. Mereka benar-benar tidak tahu diri. Tianlong, kamu tadi bilang mau mengundang dokter nasional. Saya kira kamu hanya bercanda. Tidak menyangka kamu benar-benar mengundangnya. Mereka semua bilang dokter nasional sudah pensiun. Kamu bagaimana bisa membujuknya keluar? Rahasia tidak boleh diungkapkan. Tidak usah kamu katakan. Saya juga tidak ingin mendengarnya. Hei, ayah kemana? Sial, kenapa biaya pengobatan belum dibayar? Putri, cepat datang selamatkan ayah. Kalau tidak, ayah akan dipukuli sampai mati. Kurangi omong kosong, langsung ke urusan penting. Putri. Saya di kasino bawah tanah. Cepat datang selamatkan ayah. Jika tidak, ayah akan dipukuli sampai mati. Tianlong, ayah saya sedang bermasalah di tempat bawah tanah. Kita harus pergi ke sana. Baik. Ada Kian. Saya sudah bilang ke putri saya. Dia akan segera datang. Tenang saja, dia akan membantu saya melunasi utang. Putri saya sangat cantik. Saya akan membuatnya menemani kamu selama sebulan. Sebulan? Loh, kamu masih berhutang 1 juta kepadaku. Ya udah, kamu bilang berapa lama? Ya sudah, asal bisa bikin aku keluar, itu saja. Ini kan kamu yang bilang. Kalau dia tidak datang, aku rasa bagian-bagian di tubuhmu ini bisa dijual juga. Brochen pasti akan datang. Dia pasti datang. 1 bulan tidak cukup. Bolehkan aku minta dia menemanimu setahun? Wah, kamu benar-benar ayah yang baik. Teman-teman. Nanti semua dapat bagian. Hanya mimpi Bayu yang bisa kau capai. Itu, putriku datang. Gimana? Cantik kan? Aku. Bisa pergi sekarang, kan? Kenapa terburu-buru? Bicara dulu. Pak, ini kenapa? Sebenarnya tidak ada apa-apa. Ini ayahmu. Sudah bermain beberapa kali di sini. Kalah 1 juta, tidak punya uang untuk bayar. Dia ambil kamu untuk bayar hutang. Pak, kamu habiskan uang untuk biaya pengobatan ibu untuk berjudi. Kita berdua sudah sepakat. 1 juta setahun. Ibumu selama setahun dapat 1 juta? Itu bukan sedikit. Ibu juga demi kebaikanmu. Loh, lagi pula, Tuan Tian itu kaya dan berkuasa. Bergaul dengannya tidak ada ruginya. Kan, Tuan Tian? Kan? Urusan ini tidak ada hubungannya dengan saya. Kalian mau bagaimana? Silakan saja. Aku tidak akan menendangnya. Berhenti. Aku ayahmu. Bahkan tidak memanggil ayahmu. Ada ayah mana yang menjual anak perempuannya? Tidak layak jadi ayahku. Perempuan hina yang tidak tahu malu. Barang bekas yang dipakai orang lain. Seorang barang bekas yang sudah dipakai orang lain. Apa salahnya menjualnya kepada mereka? Kamu menganggap aku ini apa? Aku sudah membesarkanmu bertahun-tahun. Tidak peduli setuju atau tidak. Kamu tetap harus membantuku membayar utang. Kakakku yang menipuku. Kita sudah sepakat. Aku bisa pergi sekarang, kan? Pergi. Tak perlu aku bicara lebih banyak, kan? Ayo. Tanda tangani. Di mana Yumeng? Xia Tianlong, kamu masih hidup, ya? Apa yang terjadi di dalam? Kenapa Yumeng belum keluar? Urusan aku dan putriku itu bukan urusanmu. Pergi. Apa dia di dalam membantu aku membayar utang? Pergi. Jauhkan dirimu dariku. Ayo. 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 Jangan sentuh aku. Kamu punya nyali yang besar. Berani bertindak di wilayahku. Sarang harimau. Ya Tuhan. Tidak apa-apa.
Cepat pergi, orang ini bukan lawanmu. Cepat pergi, aku tidak akan pergi kemana-mana. Aku sudah bersumpah. Aku akan melindungimu seumur hidupku. Kenapa kalian hanya terdiam? Patahkan tangan dan kakimu. Seret keluar dan beri makan anjing. Kamu sudah bosan hidup, ya? Mengganggu yang lebih kuat. Kamu tahu aku siapa? Lalu, kamu tahu aku siapa? Siapa peduli siapa kamu? Aku kasih tahu kamu. Aku adalah tangan kanan dan kiri dari Long Jun. Jenderal terkuat di Daxia. Orang dari King Long. Orang dari King Long. Bagaimana, nak? Apa kamu sudah takut sampai berak di celana? Hahaha. Tuan, sekarang apa yang harus kita lakukan? Tidak apa-apa, serahkan semuanya padaku. Sebuah kasino kecil. Masih berani mengibarkan bendera perang naga hijau. Kalau begitu, panggil dia untuk duduk sebentar. Kamu ini siapa sih? Panglima Naga Hijau itu orang kepercayaan Raja Naga. Dia itu orang yang sangat sibuk. Apa kamu pikir orang sepertimu bisa seenaknya bertemu dengannya? Itu kamu yang memanggilnya. Dalam 5 menit, pergi ke kota naga hijau. Datang dan temui aku, hahaha. Anak ini berlagak di hadapku. Kamu tahu seperti apa keberadaan kota naga hijau, kan? Gulung datang ke sini. Apa kamu layak? Tapi, ada apa di sini? Panglima naga hijau? Hei, Anda datang ke sini. Panglima naga hijau. Orang ini bilang dia orangmu. Dia masih ingin mengaku-ngaku nama Anda dan mempermalukan istriku. Saya hanya ingin bertanya apakah ini benar. Tidak pernah, itu sama sekali tidak benar. Sungguh berani sekali. Berani menghancurkan namaku. Lihat saja, aku akan mengkuliti kamu. Ampuni aku di bawah pedang Ki NGM. Ampuni aku di bawah pedang Ki NGM. Tidak apa-apa, aku juga punya bantuan. Apakah benar Dewa Perang Naga Hijau itu kamu panggil? Tidak, itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu mengenal Panglima Naga Hijau? Terima kasih. Meskipun bukan kamu yang menyelamatkanku, tapi kamu tetap membelaku. Tenang saja, aku akan menepati janjiku. Bahkan jika Panglima Naga Hijau tiada, tidak ada orang. Ayah, ada masalah besar. Ada apa? Sebelumnya kita bilang ke Wang Xiao bahwa Bai Yumeng akan menemani dia. Sekarang dia bilang tidak bisa menemani lagi. Wang Xiao marah. Katanya mau cari masalah dengan keluarga Bai kita. Apa? Keluarga Wan ini kan terkenal di Jiangbei. Kita tidak bisa menahan kemarahan Wan, loh. Aduh, ayah. Lalu sekarang bagaimana? Cepat, cari Bai Yumeng. Hanya dia yang bisa menyelesaikan ini. Iya, baiklah. Halo. Baik, saya akan segera ke sana. Siapa ini? Ada apa? Daguo bilang kakek ada urusan mendesak. Dia butuh saya ke sana. Saya akan pergi duluan. Tolong jaga ibu saya ya. Jika ada apa-apa, saya akan telepon kamu. Dua rubah tua itu lagi merencanakan apa? Ayah. Yumeng sudah datang. Kakek sangat terburu-buru memanggilku. Ada apa? Ya. Wan Yumeng. Sebelumnya aku bilang kamu harus menemani Tuan Wan. Kamu ingat, kan? Siapkan dirimu. Nanti kita pergi ke rumah Wan. Kenapa? Kan aku sudah mendapatkan undangan untuk kalian. Mendapatkan undangan itu lalu bagaimana? Keluarga Wan punya kekuasaan dan pengaruh. Demi keluarga Bai, apa kamu tidak bisa menemani Tuan Wan? Kalau mau pergi, kalian saja yang pergi. Aku tidak mau. Ini sudah keterlaluan, panggil orang. Ikat dia. Kirim ke rumah Wan. Halo, Lemon. Halo. Di mana Yumeng? Apa yang terjadi padanya? Pergi dari sini? Keluarga Bai tidak menyambutmu. Aku tanya sekali lagi. Yumeng pergi kemana? Lihatlah. Yumeng mungkin sudah hampir sampai di Wansheng. Inilah akibatnya jika kamu melawan orang tua. Keluarga Bai akan mengingatnya. Aku hanya akan menghitungnya darimu. Jangan kurang ajar. Kamu itu siapa sih?
Kenapa kamu datang? Seluruh gedung sudah tahu. Undangan untuk Pesta Naga dan Phoenix sangat berharga. Kamu bahkan punya kesempatan untuk menukar seorang wanita. Pak, Bai Yuming itu terkenal cantik di Jiangbei. Untuk mendapatkan kesempatan itu, tidak mudah. Lagi pula, siapa bilang aku harus memberikannya jika aku sudah setuju? Kesempatan di Pesta Naga dan Phoenix ini sangat berharga. Mau diberi atau tidak, itu kan keputusan Anda. Jika Anda tidak memberi, Dia juga tidak akan rugi, lantas bagaimana? Itu juga benar. Kirim dia ke kamarku dulu. Biarkan aku mencoba sedikit. Baiklah. Berhenti. Kalian siapa sih? Berani masuk ke sini? Sudah merasa bosan hidup? Yumo. Jukwe, kamu melanggar hukum. Seharusnya sekeluarga diusir ke perbatasan untuk kerja paksa seumur hidup. Siapa kamu? Berani sekali. Berani datang ke tempatku untuk membuat keributan. Apa yang berisik? Apa yang sebenarnya terjadi? Kehadiran dua Tuan Jukwe dan King Long di rumah sederhana ini sungguh membuat tempat ini berkilau. Dua Tuan, ada yang bisa saya bantu? Pak. Mereka bilang ingin mengusir keluarga kami ke perbatasan. Benar-benar keterlaluan. Siapa dua Tuan itu? Keluarga kami tidak pernah menyinggung kalian. Kalian menyalahgunakan kekuasaan seperti ini. Tidak takut aku melapor kepada Raja Naga? Dua Tuan, meskipun keluargawan tidak setinggi kalian, namun di depan Long Jun, kami masih bisa berbicara sedikit. Benar-benar tidak akan menangis sebelum melihat peti mati. Sudah mati di ambang pintu. Apa maksudmu? Keluargawan selalu taat pada hukum. Kami patuh pada Long Jun. Yang ingin kalian sentuh adalah Nona Bai Yunmeng. Apa? istri Long Jun. Anak durhaka. Kamu menghancurkan keluargawan. Ayah, Ini bukan urusanku. Kucing putih. Kucing putih itu bukan istri si pemalas dari keluarga Xiao. berani tidak menghormati Long Jun. Long Jun adalah anaknya keluarga Xiao. Apa? Ini tidak mungkin. 1. Mati saja kau. Ayah, berita besar. Apa? Apa yang terjadi? Pengurusnya sudah selesai. Pengurus, melanggar aturan, menghina tentara merah. Seluruh keluarga diusir ke perbatasan untuk bertugas seumur hidup. Baik, bagus. Long Jun sangat bijaksana. Keluargawan, yang berani berbuat sesuka hati di Jiangbei. Itu semua karena Long Jun yang mendukung mereka. Sekarang tinggal menunggu, di pesta Long Feng. Lily mendapatkan perhatian Long Jun. Maka keluarga baik kita akan seperti ikan di air. Terbang tinggi. Tianlong, selamatkan aku. Yunmeng, jangan takut. Aku sudah tidak apa-apa di sini. Kakek Tianluo dan yang lainnya mau mengirimku ke Wan Jiashan. Aku sangat takut. Tidak apa-apa, nanti akan diganti 2 kali lipat. Ada apa? Apa yang terjadi? Perayaan Long Feng sebentar lagi. Raja Naga sudah sakit parah. Di bawah pengawasan Raja Naga, mereka dari Wan Jiashan masih berani menindas. Jika Raja Naga marah, seluruh Wan Jiashan akan dikirim kembali ke perbatasan dan dipenjara seumur hidup. Benarkah? Aku seberuntung itu. Diselamatkan oleh Raja Naga berkali-kali. Besok adalah perayaan Long Feng. Saat itu, kamu harus berterima kasih kepada Raja Naga secara langsung. Besok aku akan pergi bersama kakek dan yang lainnya. Ayo kamu ikut bersamaku. Aku masih ada beberapa urusan, jadi tidak bisa ikut, kamu saja yang pergi. Aku tahu kakekku yang paling keren. Bai Yumei, kenapa kamu kembali? Bukankah kamu pergi dengan sampah Xiao Tianlong itu? Hari ini adalah perayaan Raja Naga. Aku datang untuk bersama kalian. Kamu tidak perlu pergi. Mulai sekarang, kamu bukan lagi bagian dari keluarga Bai. Kenapa? Kenapa? Kenapa kamu masih berani bertanya? Jika ada keuntungan, kamu sendiri yang menikmatinya. Saat kami butuh kamu lebih cepat pergi dibanding yang lain. Orang seperti ini, kami keluarga Bai tidak membutuhkannya. Baiklah, tapi undangan itu diberikan Raja Naga padaku. Tertulis namaku. Ayo, adikku tersayang, aku katakan padamu, mulai hari ini, aku akan disebut Bai Yumeng. Lagi pula, Raja Naga juga tidak pernah melihatmu. Dia tidak tahu siapa Bai Yumeng. Anjing baik jangan menghalangi jalan. Pergi sana, jangan menggangguku. Raja Naga. Bankuet naga dan burung Phoenix sudah siap.
Semua orang berkuasa di Daxia hadir. Bagaimana persiapan barang-barangnya? Sudah siap. Permata paling mewah di seluruh dunia. Inti dunia. Mahkota ratu yang diwariskan selama ribuan tahun. Dan puluhan master dari seluruh dunia. Yang menjahit karya kecil dari batu biru dengan tangan mereka sendiri. Bagus. Hari ini aku akan memberitahunya segalanya. Keluarga Leng di Yundu, Panglima Militer Selatan. Hari ini kalian semua harus hati-hati. Yang bisa menghadiri pesta ini adalah orang-orang penting yang terkenal. Siapapun yang kita pilih bisa menghancurkan keluarga baik kita. Astaga, sangat menakutkan. Tidak heran ini adalah pesta yang diadakan oleh Raja Naga. Kakek, tenang saja. Dengan wajahku ini, aku pasti akan mendapatkan perhatian dari orang-orang terhormat. Mari kita keluarga baik juga ikut menjadi terkenal. Menjadi orang yang berprestasi, hahaha. Ternyata kita Lili yang paling mengerti. Kami keluarga Bai sangat mengandalkanmu. Nona Bai Yuming dari keluarga Bai di Jiangbei hadir untuk merayakan. Keluarga Bai di Jiangbei. Dari mana mereka datang? Kenapa aku belum pernah mendengar tentang mereka? SSSHH, pelan-pelan. Aku sudah mendapatkan informasi. Acara Longfeng ini diadakan khusus untuk keluarga Bai. Apa? Jadi hari ini kita harus benar-benar menjalin hubungan baik dengan keluarga Bai. Keluarga Leng dari Yundu, Leng Changyuan. Terhormat sekali lagi. Jenderal Gu Changyuan dari Huainan. Terhormat sekali lagi. Keluarga Li dari Kyoto, Li Qingsan. Senang bertemu. Wah, begitu banyak tokoh besar menyapamu. Keluarga Bai pasti akan terbang tinggi. Ini adalah kakek kita. Para tokoh besar ini, semua berusaha mendekati kita. Hahaha. Tuhan kita menunjukkan keberkahan. Tak disangka keluarga Bai juga bisa sampai sejauh ini. Lihat siapa yang masih berani melawan keluarga Bai. Waktu yang baik telah tiba. Acara Longfeng dimulai. Hari ini adalah pertunangan Long Jun yang bahagia. Acara Longfeng ini diadakan khusus. Dan orang yang dilamar oleh Long Jun ada di antara kalian. Aih, kakek, ayah, mereka semua melihatku. Orang yang dipilih Long Jun adalah aku. Kakek tidak salah memilihmu. Baiklah. Keluarga Bai Yuming dari Jiangbei. Cepat, Lili memanggilmu. Cepat, naiklah. Kamu adalah Bai Yuming. Benar, aku adalah Bai Yuming. Orang yang dipilih oleh Naga Jun adalah aku. Berani sekali kamu. Sekarang aku dipanggil Bai Yumei. Tidak percaya, tanyakan saja padaku, kakek. Keluarga Bai berani melawan Naga Jun. Undangan yang diberikan Naga Jun kepada Nona Bai Yumei. Kalian berani menyuruh orang lain menyamar. Kami tidak berani. Dia memang bernama Bai Yumei. Masih berani membela diri. Tangkap dia. Kami tidak membela diri. Kami ingin bertemu Naga Jun. Iya, kami ingin bertemu Naga Jun. Apakah kalian masih percaya? Sembah Naga Jun. Bangkitlah semua. Tak terduga, aku adalah Naga Jun, kan? Masih berpikir Naga Jun tidak mengenal Bai Yumo. Lucu sekali. Sekarang masih ada yang bisa dibicarakan. Melihat kalian adalah keluarga Yumo. Aku sudah banyak bersabar. Acara hari ini adalah kesempatan terakhir bagi keluarga Bai. Tapi kalian malah membuat keputusan yang paling salah. Qianlong. Aku salah. Semuanya salahku. Aku bodoh. Mereka berdua yang membujukku. Aku tetap optimis tentang kamu dan Yumei. Lusun, mulai hari ini. Semua orang dari keluarga Bai dibuang ke perbatasan. Seumur hidup kerja paksa. Mesin ini ada di sini. Kamu sudah tahu tentang masalah keluarga Bai. Kakek mereka melawan Naga Jun di bankuet naga dan Phoenix.
Seluruh keluarga Bai terkena dampak. Untungnya aku sudah diusir dari keluarga sebelumnya. Kalau tidak, aku juga akan dikirim ke perbatasan, ya. Kamu rasa, situasi Bai sekarang ini seharusnya? Apa yang seharusnya atau tidak seharusnya? Aku percaya, Long Jun tidak akan menghukum Bai tanpa alasan. Semuanya adalah akibat dari perbuatan kakek mereka sendiri. Selama Yu Meng tidak menyalahkan aku, itu sudah cukup. Yang membuat masalah sendiri tidak bisa hidup. Yu Meng, ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Cincin ini sudah aku siapkan sejak 6 tahun yang lalu. Sekarang akhirnya ada kesempatan untuk menunjukkan di hadapanmu. Yumo, maukah kamu menikah denganku? Aku sudah lama menunggu hari ini. Ternyata Yu Meng lebih menginginkan kebahagiaan yang sederhana. Cincin naga dan Phoenix pasti akan membuatnya terkejut di depan umum. Yumo, sebenarnya aku sudah siap dari dulu. Aku hanya menunggu kapan kamu melamarku. Tidak menyangka kamu begitu lambat, membiarkanku menunggu begitu lama. Nah, Yumo, kamu sudah menunggu begitu lama. Apakah kamu keberatan menunggu sedikit lagi? Jukwe, Qinglong, cepat bantu aku cari tahu. Proyek terbaik di Jiangbei yang mana? Aku mau beli rumah. Tidak perlu kamu bantu beli. Aku ingin pergi membeli sendiri. Ini adalah rumah yang ingin aku berikan untuknya. Kalian bantu aku beli. Itu terlalu tidak tulus. Cepat keluarkan rumah terbaik yang kalian punya. Ini bukan si bego itu, saudara ipar saya. Kok bisa sampai di sini? Dia mau beli rumah. Kamu di sini ngapain? Yodong, ternyata kamu kerja di sini ya. Saya mau beli rumah. Cepat keluarkan proyek perumahan terbaik kalian. Biar saya lihat. Kamu gila ya, Xiao Tianlong. Kamu tahu ini tempat apa? Ini adalah Huasheng Real Estate. Ini adalah proyek perumahan termahal di Jiangbei. Kamu bisa beli. Yang ini tidak perlu kamu khawatirkan. Kamu hanya perlu keluarkan proyek terbaik. Berikan saja kepada saya. Xiao Tianlong, kamu tidak mau pakai uang sepupuku untuk beli rumah, kan? Dia baru saja menyelesaikan proyek. Kamu langsung pakai uangnya. Terlalu berlebihan. Tidak ada rencana untuk pakai uang sepupumu. Saya pakai uang saya sendiri. Kamu punya uang. Saya tidak ada waktu untuk bercanda denganmu. Yolu, di jam kerja kamu ngapain? Saya jual rumah. Saya kira siapa tadi? Ternyata si pemuda jatuh, Xiao Tianlong. Liu Cheng, teman lama. Sudah lama tidak bertemu. Jauhkan, saya merasa kotor. Yoluo, kamu mau jual rumah ke dia? Meneer Liu, dia saudara ipar saya. Tidak menyangka kalian ternyata masih teman sekelas. Bisa dapat diskon tidak? Tidak nyangka Yoluo di permukaan membenciku. Tapi saat-saat penting, dia tetap membelaku. Dia itu suami kakakmu. Oh, aku ingat sekarang. Keluarga Bai ini pengen menjalin hubungan dengan keluarga Xiao. Mereka menjodohkan Bai Yumeng dengan Xiao Tianlong. Siapa sangka keluarga Xiao jadi jatuh. Meneer Liao, maksudmu apa dengan omongan ini? Yolu, apa matamu buta? Xiao Tianlong itu orang yang bisa beli rumah. Siapa bilang aku nggak bisa beli? Xiao Tianlong, kamu tahu rumah termurah di sini harganya berapa? 20 juta? Siapa bilang aku nggak bisa keluarkan 20 juta itu? Benarkah? Apa aku salah? Kamu kira kamu masih Xiao si anak kaya dulu? Aku hari ini datang untuk beli rumah. Tidak bisa. Karena kamu manajer di sini. Kenalkan aku yang terbaik. Rumah terbaik di sini, aku mau kamu kenalkan. Siapa kamu sebenarnya? Perhatikan baik-baik. Jam tangan ini harganya 1 juta. Ini adalah barang yang tidak akan bisa kamu beli seumur hidupmu. Aku Liu Cheng. Hanya melayani orang yang pakai jam tangan 1 juta dan mobil mahal. Mau pinjam dariku? Aku ini gak layak untuk melihatnya. Di sini tidak ada yang mau melayaniku. Keluar, pergi. Keluar. Pergi, Liu Che. Jangan terlalu menindas orang. Aku memang mau bikin kamu marah. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Meneer Liu, dia tetap klien kami. Tutup mulutmu. Dia itu klien. Meneer Liu. Yolu. Sekarang saya curiga kamu berkolusi dengan orang luar untuk menjual dengan harga rendah. Mulai besok kamu tidak perlu datang lagi. Meneer Liu, saya tidak melakukan itu. Bu Liu, saya tetap mau beli 1 hari ini. Tunjukkan kepada kami properti terbaik yang kalian punya. Saya mau pergi. Hahaha. Sudah kecanduan berpura-pura. Ya,
Mau beli rumah? Ya. Lihat ini, inilah danau kita. Total harga 3,800 triliun. Mengingat kita teman sekelas. Saya hitung untukmu, 3,700 triliun, bagaimana? Saya beli dengan tunai. Kamu gila. Ini kan gedung termahal. Bagaimana bisa kamu mampu? Kenapa kamu yakin saya tidak mampu? Yo Luo, saya sudah bilang saya datang hari ini dengan uang saya sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan kakakmu. Kami baik hati bicara untukmu. Sekarang kamu bahkan kehilangan pekerjaan. Kamu masih berlagak sok kaya. Yo Luo, sepertinya suamimu tidak mau kamu lagi. Saya tidak peduli lagi. Xiao Tianlong, tadi kamu bilang mau menikahiku. Boleh-boleh saja. Omong kosong besar ya. Saya berubah pikiran. Kenapa tidak bisa berpura-pura lagi? Saya beli semua properti dari Huasheng Real Estate. Teman-teman. Xiao Tianlong, kamu tahu apa yang kamu katakan? Hahaha. Ini bikin saya tertawa sampai mati. Kamu mau beli semua properti kami. Kamu tahu total nilai semua properti kami. Jumlahnya berapa? 50 miliar? Hanya 50 miliar itu bukan uang besar. Xiao Tianlong, jangan bilang 50 miliar. Hari ini, meskipun kamu keluarkan 5 miliar. Saya, Liu Cheng, anggap kamu hebat. Kalau saya benar-benar beli. Jika kamu benar-benar beli. Aku akan berlutut dan memberi 3 hormat padamu. Aku panggil kamu 3 kali. Kakek sudah menghabiskan semua model bangunan. Baiklah. Alat. Pak Liu, tolong bantu saya bayar. Buka dulu kuncinya. Cepat bayar. Aku ingin lihat bagaimana dia mempermainkanku hari ini. Orang kaya. Ayo minum teh. Apakah pembayaran berhasil? Apa bahkan 10.000 yuan saja tidak bisa dibayar? Jiang Tianlong, sekarang aku ingin lihat kamu terus berpura-pura. Nanier Liu. Tidak berhasil. Bayar. Pembayaran berhasil. Kamu bohong padaku kan? Itu dia. Bagaimana mungkin ada 5 miliar? Nanier Liu, dia benar-benar berhasil membayar 5 miliar. Sudahlah. Kalian berdua saling mendukung. Hanya karena dia adalah saudara iparmu. Kamu hanya menipuku. Kalian berdua keluar dari sini. Liu Cheng, siapa yang baru saja membayar 5 miliar? Orang penting itu, kamu harus melayaninya dengan baik. Aku akan segera ke sana. Dia benar-benar membayar 5 miliar. Tidak kusangka kamu benar-benar punya banyak uang. Orang yang baru saja menelepon adalah ketua dari Huasheng Group. Katakanlah jika aku sekarang memutuskan untuk tidak membeli, lalu melaporkan kamu. Apa yang akan kamu lakukan? Sahabat lama, jangan terlalu menghitungnya padaku. Aku yang tidak melihat dengan baik. Kamu yang baik, jangan ingat kesalahan kecilku. Sekarang kamu tahu untuk memanggilku. Sahabat lama. Aku ingat tadi ada yang bertaruh denganku. Jika aku benar-benar membeli seluruh kompleks perumahan ini, aku akan berlutut di tanah dan memberi hormat memanggil kakek. Kakekmu. Kakek. Dia bahkan bilang dia bisa mengunyah asuransi. Nanier Liu, kamu tidak perlu pergi. Aku yang akan ambilkan untukmu. Aku sudah bilang kamu bangun. Xiao Tianlong. Jangan terlalu menindas orang. Aku akan menindasmu. Ketua Dewan seharusnya segera datang. Siapa yang mengatur semua koran kita? Ketua, Anda sudah datang. Ketua, ini adalah kakak ipar saya, Xiao Tianlong. Dialah yang menghabiskan 5 miliar itu. Lihat, apa itu tidak terlihat? Bukan, rumah itu dia beli. Tapi kualitas orang ini dipertanyakan. Kamu tidak bisa menjual rumah itu. Kamu ini, mata anjing merendahkan orang. Kamu ini, mata anjing merendahkan orang. Dalam perjalanan ke sini, aku sudah cek rekaman CCTV di toko. Semua yang terjadi di sini baru saja terekam. Perusahaan sudah mempekerjakan orang sepertimu. Mulai hari ini, kamu dipecat. Tidak perlu datang lagi. Ketua, aku salah. Aku benar-benar salah. Ketua, jangan pecat aku. Aku punya orang tua dan anak kecil yang bergantung padaku. Jika kamu memecatku, apa yang harus aku lakukan? Ketua. Ketua, kami tidak butuh orang yang seperti kamu. Orang, buang dia keluar. Tidak. Ketua, tidak, Ketua. Nama saya Chen Zhen. Boleh tahu, Anda siapa? Xiao Tianlong.
Saudaraku, di usia muda sudah memiliki prestasi seperti ini. Mengagumkan, mengagumkan. Tadi Liu Cheng tidak melayani Anda dengan baik. Aku sudah meminta maaf untuknya kepada Anda. Ah, tidak perlu. Adikku baru saja dipecat. Berikan dia pekerjaan saja. Kalau begitu, kamu bisa menggantikan posisi Liu Cheng. Bagaimana kalau jadi manajer di grup Washington kami? Benarkah? Terima kasih, Ketua. Yang harus kamu ucapkan terima kasih bukan padaku. Sekali bertindak, langsung besar sekali hasilnya. Ternyata kakak ipar ini tidak sesederhana yang dibayangkan. Ngomong-ngomong, aku baru saja merencanakan sebuah acara amal. Nanti aku akan mengundang para bos dari berbagai industri di Jiangbei. Entah Xiao, apakah kamu bersedia datang? Pergi sana, aku sudah memutuskan untuk kakak ipar. Baiklah. Jika tidak ada urusan lain, aku akan pergi sibuk dulu. Aku tidak tertarik dengan acara amal apapun. Ketidakminatanku tidak berarti kakakku juga tidak tertarik. Dia butuh menjalin relasi saat ini. Kakakmu sudah cukup dengan aku. Kamu baru saja jadi manajer, tidak pergi bekerja, ngapain ikut-ikutan aku? Kamu adalah klien terbesar kami. Aku hanya perlu melayanimu dengan baik. Terima kasih, aku tidak perlu layananmu. Aku ada urusan mendesak untuk menemui kakakmu. Jangan ikut aku. Kebetulan aku sudah lama tidak bertemu kakak Mimpiu. Aku ikut denganmu. Katakan, sebenarnya kamu mau apa? Sebenarnya, besok aku ada reuni teman-teman. Aku ingin kamu jadi tamengku sebentar. Pura-pura jadi pacarku. Pura-pura jadi pacarmu. Ini bagaimana bisa? Jika kamu tidak setuju, aku akan terus mengganggumu terus. Sampai kamu setuju padaku. Sudahlah, besok kamu datang temui aku ya. Terima kasih, kakak ipar. Besok aku akan datang mencarimu. Tentang kejadian barusan, jangan bilang ke siapa-siapa. Aku tidak mau terlalu mencolok. Tenang, aku ini orang yang pendiam. Jangan keras-keras suaranya. Jangan sampai mengganggu Tang-Tang. Yumo, aku sudah siap. Ayo kita menikah. Tadi kamu sudah menyiapkan apa? Kamu mau menikah denganku? Masa sih aku tidak menyiapkan apa-apa? Ini rumah yang aku siapkan untuk kamu dan Tang-Tang. Tianlong, terima kasih. Aku selalu ingin memiliki rumah kita sendiri. Oke, kamu datang jemput aku ya. Siapa? Sepupuku yang cantik itu, memaksaku jadi tameng. Ternyata banyak juga yang mengejarnya. Sudah, cepat pergi saja. Kalau ketemu yang cocok, ingat untuk jodohkan mereka ya. Mas, naik mobil ya. Dia itu benar-benar bodoh. Wah. Si cantik dari kelas sudah datang. Cantik kelas memang tidak bohong. Masih sama cantiknya seperti dulu. Mari aku perkenalkan. Ini pacarku, Xiao Tianlong. Ayo pergi, Tianlong. Tianlong, ini maksudnya apa? Kapan kamu punya pacar? Wang Minghao tahu tidak? Xiao Tianlong. Sisa-sisa keluarga Xiao. Itu si tuan muda yang tidak berguna. Betul, itu dia. Dulu Wang Xiao mengejar You Lu hampir setahun. Tak disangka dia yang merampasnya. Hari ini pasti seru. Xiao Xiao, sudah lama mendengar namamu. Kamu memang tokoh terkenal di Jiangbei. Hehe, bukan hanya tokoh terkenal. Ini benar-benar legenda. Setelah keluarga Xiao hilang. Sudah bertahun-tahun kita tidak bertemu. Dia bilang apa? Kehidupan Xie da Xiao dalam beberapa tahun ini pasti tidak mudah, kan? Iya, benar. Ayo ceritakan tentang kehidupanmu selama ini seperti tikus yang terjepit. Kamu menjalani hidup seperti apa? Ya, seperti yang kamu bayangkan. Mengingat ini adalah karena kita membawa You da Xiaohua. Berarti dia pasti dihidupi oleh si cantik itu. Hahaha, Xie da Xiao, aku dengar kamu sudah masuk daftar hitam di banyak perusahaan. Pasti sekarang sulit mencari pekerjaan? Ya, lagi pula, kamu kan, pacarnya You Lu. Jadi di perusahaan kami. Saat ini lagi mencari petugas kebersihan. Termasuk makan dan tempat tinggal, 4 juta. Melihat fisikmu, sih, pasti tidak ada masalah. Hehe. Hili, Lu Haoje, apa maksud kalian? Kami tidak ada maksud apa-apa. Hanya ingin membantu Xie da Xia. Tidak perlu bantuan kalian. Tianlong sudah punya usahanya sendiri. Usahaku sendiri juga. Adalah mencari nafkah. Itu juga butuh kemampuan. Cukup, kalian jangan bicara lagi.
Para bidadari yang kesembilan marah. Sudahlah, tidak usah dibicarakan lagi. Kakak ipar, jangan pikirkan mereka, ya, mereka semua datang karena aku. Orang-orang kecil ini tidak ada dalam pandanganku. Karena aku sudah berjanji untuk menjadi tamengmu. Jadi aku sudah. Itu bagus, itu bagus. Kapan kita mulai? Apa masih ada yang mau datang? Mari kita tunggu sebentar. Sebentar lagi orang penting dari kelas kita akan datang. Orang penting? Siapa orang penting itu? Siapa lagi kalau bukan dia? Tentu saja, itu Wang Bowen. Wang Xiao, bunga kelas pasti tahu kan? Ayah Wang Xiao. Sudah dipromosikan menjadi penjaga kota kita di Jiangbei. Apa? Oh, Wang Xiao, suasananya meriah sekali ya. Akhirnya, sang raja menantikan kehadiran Anda. Masih ingat saya tidak? Hili, ya. Dulu waktu sekolah, saya pernah membela Anda loh. Xiao Li, Xiao Li, lihat ini. Raja masih ingat saya loh. Wang Xiao, di perusahaan saya ada proyek. Perlu persetujuan dari pimpinan. Mohon bantu saya. Wang Xiao, katakanlah sesuatu yang baik untuk saya. Cukup satu kalimat. Satu kalimat. Terima kasih, Wang Xiao. Terima kasih, Wang Xiao. Xiao Lu, kapan kamu datang? Kenapa tidak bilang saya? Bangun dari tempatmu. Saya yang duduk di sini. Xiao Tianlong, kenapa masih terdiam? Belum mendengar? Cepat bangkit. Tianlong, sebaiknya kamu mengalah saja. Wang Xiao, kita tidak bisa mengganggu dia sekarang. Xiao Tianlong, tidak mengerti bahasa manusia ya. Raja sudah bilang suruh kamu mengalah, tidak bisa mendengar. Boleh juga. Ini pertama kalinya ada yang berani meremehkan saya. Saya tanya sekali lagi. Apakah posisi ini akan diikhlaskan atau tidak? Saya harus mengalah. Kamu belum layak untuk itu. Apa maksudnya saya tidak layak? Kamu tahu apa yang kamu katakan? Xiao Tianlong, kamu berani juga ya? Berani bicara seperti itu kepada Raja. Raja, Tianlong hanya sedang bingung sesaat. Mohon jangan marah, ya. Aku tidak keberatan. Tapi aku ingin dia berlutut dan minta maaf padaku. Jika tidak, hari ini jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Ini membuatku berlutut. Suruh bapakmu datang dan minta maaf padaku. Jika tidak, urusan ini belum selesai. Apa mau bapakmu datang minta maaf padamu? Xiao Tianlong, kamu gila ya? Kamu tahu bahwa aku berbicara kebenaran. Dia minta maaf, kamu berani menerimanya. Kamu pikir Jiang Beichen yang akan minta maaf padaku? Meskipun kamu masih pewaris keluarga Xiao, kamu tidak layak. Seharusnya aku tidak membawamu ke sini. Ayo, hari ini tunjukkan sedikit keberanian. Kamu benar-benar menganggap dirimu orang penting ya? Xiao Tianlong, kamu mau apa? Kamu menyerang Long Xiao. Kalau tidak mau mati, kenapa kamu diam saja? Berhenti semua, jangan bergerak. Segera panggil bapakmu untuk minta maaf padaku. Harus. Bapak, cepat datang selamatkan aku. Teman Wang Hai. Aku beri kamu waktu 3 menit untuk datang. Siapa aku? Aku Xiao Tianyo. Bagus, tunggu bapak datang. Lihat bagaimana aku mengurusmu. Bagaimana? Milikku. Kakak ipar, kamu sudah bikin masalah besar. Segera lari. Semakin jauh lari, semakin baik. Ini aku yang halangi untukmu. Kenapa aku harus lari? Aku masih menunggu orang untuk minta maaf padaku. Bapak. Akhirnya kamu datang. Bapak. Kamu anak durhaka. Tuan muda, kamu tidak apa-apa kan? Aku baik-baik saja. Bapak, aku anakmu yang sah. Yang salah adalah aku. Bapak, kalau tidak ada apa-apa, itu sudah cukup. Maaf telah mengganggu Anda. Saya akan memberikan penjelasan kepada Anda. Sialan, bagaimana bisa aku melahirkan anak durhaka sepertimu? Apakah kau ingin membunuhku? Pukul saja, itu sudah cukup. Tuan Xiao, itu saya. Saya tidak bisa mendidik anak dengan baik. Jika ingin menghukum, hukum saja saya. Ini hanya masalah kecil. Bawa dia pergi. Jangan biarkan saya melihatnya lagi. Baiklah, Tuan Xiao. Tenang saja, saya yang tidak bisa mendidik anak saya. Mulai sekarang, saya tidak akan membiarkannya keluar dan membuat masalah lagi. Pergi cepat. Lulu, kamu ini. Pertemuan sekolah benar-benar membosankan. Kalian terus saja. Saya mau pulang dulu. Tunggu saya. Saya ikut pergi. Kenapa kamu lihat-lihat? Apa di wajahku ada bunga? Kakak ipar, sebenarnya kamu siapa?
Bahkan penjaga kota Jiangbei pun merendahkan diri di hadapanmu. Dan kamu sampai-sampai menghabiskan 5 miliar untuk membeli kompleks perumahan. Jangan tanya hal yang tidak perlu. Siapapun saya tetap kakak iparmu. Tidak usah dibahas. Oh ya. Ketua kami menyuruhku memberikan ini padamu. Ingat besok malam aja kakak Yumeng pergi ke acara amal ya. Baik, saya akan mengemudikan mobil. Tuan Bai, bagaimana hasil pertimbangannya? Jika kamu setuju untuk bekerja sama dengan saya akan membawamu ke acara amal yang diadakan oleh Tuan Chen besok malam, dan membantu menuliskannya. Hanya sebuah acara malam bersama Tuan Ye. Kamu berani meminta 50% dari keuntungan saya. Haha, Tuan Bai. Haha, Bai Zong. Kamu juga tahu. Jamuan malam Cendong bukan untuk sembarang orang. Yang bisa ikut jamuan malam adalah orang-orang penting dari berbagai bidang. Semua yang ikut adalah orang-orang berpengaruh. Ini adalah kesempatan yang baik untuk membangun relasi. Apa kamu ingin pergi? Biar saya pikirkan lagi. Banyak orang yang ingin ikut makan malam ini. Jika kamu tidak pergi, pasti ada yang berebut untuk ikut. Saya akan berikan kamu waktu 5 menit terakhir. Tidak hanya sebuah makan malam, kan? Apa yang istimewa dari itu? Saya akan membawamu ke Tianlong. Kenapa kamu di sini? Siapa kamu sebenarnya? Apa makan malam Cendong bisa dihadiri oleh sembarang orang? Dari mana kamu dapat undangan makan malam Tianlong? Tentu saja dari Cendong. Dia mengundang kita untuk makan malam besok malam. Jadi kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Soal undangan dari Yezong, tidak perlu repot-repot. Dan tentang kerja sama kita, saya rasa tidak perlu. Tianlong yang mengundang Chen Dong untuk hadir. Semua adalah tokoh-tokoh terkemuka dari berbagai kalangan. Kamu harus tenang nanti. Jangan sampai terlihat seperti orang yang tidak berpengalaman. Tenang saja, saya sudah tahu, jangan tegang. Berhenti, siapa yang bilang kamu boleh duduk di sini? Yezong, kenapa kita tidak boleh duduk di sini? Apa ada aturan khusus untuk tempat duduk di makan malam? Tentu saja ada aturannya. Tempat duduk ini ditentukan berdasarkan berapa banyak sumbangan yang diberikan. Minimal sumbangan adalah ratusan ribu. Apa kamu merasa cukup layak untuk duduk di sini? Ini adalah makan malam amal. Sumbang berapapun, itu adalah niat baik. Tidak ada syarat khusus. Kan, apa kamu rasa itu mungkin? Yang bisa datang ke sini adalah orang-orang terkemuka. Jika tidak ada pemisahan, bagaimana kita bisa membedakan bobot masing-masing? Bagaimana membedakan bobot masing-masing orang? Oh, benar. Tadi saya tanya sedikit. Kalian cuma menyumbang 100 ribu. Cuma 100 ribu? Masih berani datang ke acara makan malam? Tidak takut jadi bahan tertawaan. Pak Ye, bagaimana bisa begitu? Besarnya sumbangan itu adalah niat. Bukan sekadar simbol status atau kedudukan. Sudahlah, Pak Bai. Dengan sikap pelitmu ini, siapa yang akan peduli padamu di dunia bisnis ini? Kamu, Yumo. Malam ini, duduklah dimanapun kamu mau. Tidak ada yang bisa menghalangi. Kapan ini terjadi? Bai Yumo, urus saja si tampanmu itu. Jika kamu sampai membuat orang besar marah dan ditangkap, itu akan jadi masalah besar. Tianlong adalah suamiku. Bukan si tampan. Wah, Pak Bai mulai marah. Emosimu agak kecil, ya. Tianlong, mari kita ke sisi sana. Jangan pedulikan dia. Hei, Pak Bai, jangan terburu-buru. Kamu datang ke sini untuk membangun jaringan, kan? Aku akan memperkenalkanmu. Sudah lihat. Aku, Ye Tao, menyumbang 5 juta. Duduk di meja kedua. Jika kamu putus dengan si tampan itu, ikutlah denganku. Aku akan membawamu untuk bertemu para bos besar di berbagai bidang. Bagaimana? Meja kedua. Kenapa tertawa? Tidak ada apa-apa. Posisi yang begitu rendah. Istriku ada di sini. Pak Su, berpura-pura apa kamu? Seluruh kota. Siapa yang tidak tahu bahwa kamu, Xiao Tianlong, ini hanya mengandalkan orang? Masih. Kamu tahu. Siapa saja yang duduk di meja para miliarder kedua? Rata-rata bernilai di atas 100 juta. Rata-rata nilai mereka di atas 100 juta. Itu adalah tinggi yang tidak akan pernah kamu capai seumur hidup. Cuma 100 juta. Saya bahkan belum sempat tertawa. Hei. Kamu ini, muka manis, kemampuanmu sih biasa saja, tapi ngomongnya besar. Tianlong, jangan banyak bicara, cukup. Sayang, kamu mau pergi ke tempat pertama kaya raya. Jangan bicara, kita tidak punya kelayakan. Siapa bilang kita tidak layak? Kamu saja yang mau jadi tempat pertama kaya raya. Aku rasa kamu cuma berpikir aneh. Halo. Aku, Xiao Tianlong, mau menyumbang 1 miliar. Mohon tanya, harus ke meja yang mana?
Aku, Xiao Tianlong, mau menyumbang 1 miliar. Mohon tanya, harus duduk di meja yang mana? 1 miliar. Kamu bilang mau menyumbang 1 miliar. Betul, aku mau menyumbang 1 miliar. Hahaha, Xiao Tianlong. Kamu tahu konsep 1 miliar itu apa? Teman-teman. Xiao Tianlong ini, pemalas. Dia bilang mau menyumbang 1 miliar. Kamu ini ngomong apa sih? Dari mana kita bisa dapat uang sebanyak itu? Jangan bercanda, beri aku sedikit muka. Tapi aku memang punya kemampuan. Xiao Tingtian, kalau kamu terus begini, aku benar-benar marah. Bai Yumo, suamimu ini luar biasa. Mulutnya langsung bilang 1 miliar. Sayang, tenang saja. Hanya 1 miliar saja. Lagi pula aku sangat akrab dengan Cendong. Nanti kalau dia datang, kamu tinggal pergi. Xiao Tian, kamu masih di sini bicara besar. Cendong itu terkenal di dunia properti. Dengan kamu yang hanya mengandalkan wanita, kamu berhak mengenal Cendong. Chen, bukan. Datang sekali saja sudah sok. Jika hari ini kamu bisa memanggil Chen. Aku akan langsung menyumbang 1 miliar di sini. Bro, jangan berbuat ulah lagi deh. Aku nggak mau ikut acara malam ini. Ayo kita pulang, ya. Mau pergi kemana? Nanti Chen Zong datang. Adik kecil, kenapa baru datang? Adik kecil, kenapa baru datang? Xiao, bro. Chen Zong, ya. Tadi kamu panggil Xiao Tianpeng. Siapa Xiao, bro? Ini nggak mungkin, kan? Dia bisa bekerja sama. Sutradara Jin Cheng Sun. Kamu bilang apa? Xiao, bro. Jadi yang hadir di sini bukan lebih buruk dari sampah. Chen Zong. Jangan sampai kamu tertipu oleh Chen ini. Dia nggak akan bisa mengeluarkan 1 miliar. Hahaha. Xiao, bro. Nggak bisa mengeluarkan 1 miliar. Pelatih Xiao. Terima kasih atas kemurahan hati Anda untuk anak-anak di daerah pegunungan. Nggak perlu. Ini hanya hal kecil yang bisa saya lakukan. Ayo. Tianlong, kamu beneran punya 1 miliar. Kapan kamu jadi kaya gini? Apa aku pernah bilang kalau aku nggak punya uang? Sekali lagi terima kasih, Xiao Zui. Benar-benar mengeluarkan 1 miliar. Oh, benar. Tidak, Sidong. Aku tidak bilang apa-apa. Jangan dengarkan omong kosong dia. Datang. Chen Zong. Dengar aku bicara, Chen Zong. Di sampingku ini, Xiao, bro. Dia adalah tamu kehormatan di tempatku, Chen Zhen. Jika ada yang berani tidak menghormatinya. Sopan. Panggil orang untuk menambah kursi VIP di panggung ini. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Oh. Aku. Kamu rasa aku akan percaya? Cepat katakan. Itu adalah warisan yang aku dapat dari keluarga Xiao. Warisan terakhir dari keluarga Xiao. Kamu begitu saja menghamburkannya. Kamu sungguh boros. Serahkan kartu itu padaku. Nanti aku yang simpan. Tidak bisa terus-menerus kamu menghabiskan uang sembarangan. Itu lebih baik. Masih bisa diterima, si kecil serigala. Kalian berdua tunggu di situ. Saudaraku Xiaoyan ada urusan dan ingin minta bantuanmu sekali. Setelah selesai, aku akan memberimu 10 juta. Kak Lemon ada masalah besar. Lulu, kenapa kamu datang? Apa masalah besarnya? Aku baru saja mendengar. Ada orang dari dunia hitam yang mencari perusahaan kalian. Mengganggu aku. Mereka segera dalam perjalanan ke sini. Cepat cari cara. Apa yang harus dilakukan? Oh. Kantor Pak Bai cukup megah ya. Kalian mau apa? Jangan bertindak sembarangan ya. Kalau tidak, aku akan lapor polisi. Oh. Nona kecil, siapa bilang kami akan bertindak sembarangan? Sekarang ini adalah masyarakat yang taat hukum. Kalian datang ke sini untuk apa? Pak Bai. Proyek yang ada di tangan Anda, dana relokasi itu bermasalah.
Sekarang para penduduk desa tidak puas. Kami mewakili mereka untuk berbicara dengan Anda. Apa maksudmu? Apa maksudku? Seharusnya kamu sangat paham tentang hal ini. Entah bayar ganti rugi, atau kembalikan tanah itu kepada kami. Maaf, semua prosedur kami adalah sah dan sesuai aturan. Jika kamu merasa dana relokasi itu tidak benar, seharusnya tidak mencari kami. Seharusnya pergi ke kantor penggusuran. Hahaha. Apa yang Anda katakan? Kami tidak mengerti. Kami ini hanya orang-orang biasa. Hanya tahu kalian membangun sesuatu di tanah kami. Siapa yang menyuruh kalian datang? Tidak ada yang menyuruh kami. Kami hanya mewakili para warga desa yang malang. Katakan berapa yang kalian minta. Hei, cepatlah. Kami sudah menghitung semuanya. Tambah lagi 1 miliar. Maka semua ini dianggap selesai. 1 miliar. Jangan berharap aku akan memberi kalian 1 sen pun. Baiklah, kalau begitu. Jangan salahkan kami. Ayo, teman-teman, kita pergi. Kak, aku rasa mereka hanya ingin memanfaatkan uang kita. Bagaimana ini? Proyek ini harus dihentikan sementara. Aku akan memikirkan cara lain. Atau kita bicarakan pada suami kakak. Apa gunanya membicarakan hal ini padanya? Mereka bukan orang yang mudah dilawan. Lebih baik kita pikirkan sendiri. Kak, coba saja. Siapa tahu bisa membantu. Hei, Tianlong, perusahaan mengalami masalah. Datanglah ke sini. Ada apa? Masalah apa? Kenapa tergesa-gesa memanggilku? Suami kakak, proyek kakak jadi incaran orang-orang jahat. Mereka memeras kami 1 miliar. Katanya jika tidak bayar, mereka tidak akan pergi. Ada masalah seperti ini. Tianlong, apakah kamu punya cara yang bagus? Jangan khawatir. Masalah ini serahkan padaku. Besok sore. Benarkah? Jika mereka datang lagi, bagaimana? Kakak ipar sudah bilang. Dia pasti punya cara. Ayo kita pergi makan. Kinglong, tolong selidiki. Bro, aku ini cuma seorang pengangguran. Kamu gak perlu memanggil pasukan khusus untuk menangkapku, kan? Aku salah, aku minta maaf. Maaf. Katakan, siapa yang menyuruh kalian ke sini? Aku bilang aku. Sudah aku katakan. Itu Jiuye yang menyuruhku datang. Jiuye, Suruh dia datang menemuiku dalam setengah jam. Masih Jiuye yang bisa diandalkan. 10 juta sudah masuk ke rekening Anda. Silakan ambil, aduh. Kita semua saudara. Baiklah, hahaha. Jiuye dalam masalah. Hugo bisa menemukannya. Dia ditangkap orang. Mari kita cepat pergi membawa orang. Siapa yang berani mengganggu saudara Jiuye? Berani sekali. Kumpulkan semua saudara. Ikuti aku. Oh iya. Saudara, dari jalan mana? Berani tidak menyebutkan namamu. Jiuye, kan? Proyek itu siapa yang mendukungmu? Kamu siapa sih berani bertanya padaku? Om, sebaiknya kamu segera berlutut. Ini bukan hanya mereka berempat. Di luar ada pasukan khusus bersenjata lengkap. Jika kamu berani melawan, mereka akan menembak. Hei Jiuye. Hahaha. Saudara, ada yang ingin dibicarakan. Ada yang ingin dibicarakan. Katakan, ada beberapa hal yang aku tidak ingin katakan. Jangan. Iya, tahu. Dia memberikan kita 10 juta. Ini adalah catatan obrolan dan catatan transfer. Kakak, kami selalu mematuhi hukum. Hanya saja kami terpengaruh oleh orang lain. Kakak, maukah kamu memaafkan kami? Dengar-dengar proyek ini banyak yang dibongkar. Kakak tenang saja. Kita sudah membongkar berapa banyak. Semuanya akan diperbaiki. Mulai besok, semua ke lokasi kerja untuk bekerja. Iya, Kak.
Bagaimana kalau kita atur seperti ini? Selain itu, saya bersedia mengeluarkan uang pribadi untuk ganti rugi proyek 10 juta. Jangan tunggu sampai besok, mulai malam ini. Besok pagi saya ingin melihat hasilnya. Iya, Kak. Apakah Anda mau memberitahu nama Anda? Mereka semua memanggil saya untuk datang. Kamu pergi. Sudah. Kalian kerja dengan baik ya. Kak Jiu, orang ini sebenarnya siapa? Jangan tanya yang tidak perlu. Satu helai rambutnya saja bisa menghancurkanmu. Gimana? Mereka masih datang mencari masalah. Kamu tebak, ini sudah kapan? Masih bercanda. Suami kakak sudah turun tangan. Kamu masih khawatir apa? Dengar-dengar proyekmu mengalami masalah. Apakah ada yang perlu dibantu? Kamu datang untuk apa? Saya tidak butuh bantuanmu. Silakan keluar. Kamu yakin mau saya pergi? Yang cari masalah. Tapi Kak Jiu benar-benar tidak punya ruang bawah tanah. Dari mana kamu tahu begitu detail? Apakah Kak Jiu itu yang kamu suruh? Memotong foto profilku yang mirip ini. Kasar. Tidak mungkin. Bagaimana saya bisa tidak percaya? Dia, selain kamu, orang lain belum tentu. Hehe, tidak percaya ya? Kalau tidak percaya, kamu bisa. Coba saja. Siapa yang tendang saya? Cari mati. Saya pinjamkan 2 nyali padamu. Saya ingin lihat bagaimana kamu bunuh saya. Tuan Jiu, semua ini karena kamu. Ayo pulang dan layani saya dengan baik. Tuan Jiu, dengarkan saya. Tuan Jiu. Saya. Kalian datang lagi untuk apa? Saya sudah menjelaskan dengan jelas. Uang? Saya tidak akan memberi kalian sejengkal pun. Mereka semua memanggil saya Tuan Jiu. Mengganggu kamu beberapa hari ini. Saya merasa sangat menyesal. Mereka telah merusak proyek kemarin. Saya suruh mereka memperbaikinya semalam. Dan semua saudara saya akan digunakan sampai selesai. Hingga proyeknya selesai. Kami tidak akan menerima. Apapun. Wah. Ini situasi apa? Saya tidak sedang bermimpi, kan, Kak? Kamu tidak sedang bermimpi. Long Jun, saya sudah mendapatkan informasi tentang saudaramu, Chen Changhui. Dia di mana sekarang? Dia sudah meninggal. Kapan dia meninggal? 6 tahun yang lalu, keluarga Xiao mengalami bencana. Dia meninggal untuk menyelamatkan kamu, sehingga terlibat. Apa? Saudara, saya datang menengokmu. Saya baru tahu tentang masalahmu sekarang. Selama ini saya mengira kamu melarikan diri. Membuat saya hampir kehilangan nyawa. Tidak disangka, saya salah menuduhmu. King Long. Kenapa makam saudaraku ada di sini? Saya laporkan kepada Yang Mulia Long Jun. Peristiwa keluarga Xiao terlalu besar dampaknya. Tuan Chen lahir dalam keadaan biasa. Oleh karena itu, tidak ada makam yang berani menampungnya. Saudara. Keluarga Xiao yang telah menyakiti kamu. King Long, bawa minumannya. King Long mengirim orang untuk membangun makam di sini. Makam saudaraku tidak boleh semiskin ini. Itu adalah Zhu Kue. Apakah orang tua saudaraku sudah ditemukan? Sudah, Yang Mulia, ditemukan. Mereka tinggal tidak jauh dari desa kota ini. Apa? Orang tua Chang Hui dulunya pegawai negeri. Di tempat kerja mereka sudah ada rumah. Bagaimana bisa mereka jatuh sampai tinggal di desa kota? Ini juga karena masalah keluarga Xiao yang melibatkan mereka. Ayo bawa saya ke sana. Orang tuanya adalah orang tuaku juga. Kedepannya, aku akan berbakti untuknya. Sialan, 2 orang tua ini. Setuju atau tidak untuk relokasi? Jangan kira kamu bisa tinggal di sini dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Jika tidak dipindah, kami harus memberi anak kami uang muka. Itu kuburan liar di luar, kan? Percaya atau tidak, aku bisa menghancurkannya sekarang juga. Aku akan melawan kamu. Berani sekali kamu melawanku. Kawan-kawan,
Serang aku. Beri dua orang tua ini sedikit pelajaran. Hentikan. Baiklah, kau orang tua. Berani memanggil orang. Di wilayah kakak Dao, kalian berani bertindak. Kalian semua sudah mati. Pergi. Terima kasih, ya, anak muda. Pergilah. Kakak Dao bukan orang yang bisa sembarangan diusik. Kamu benar. Tentu, aku akan tunjukkan padanya terlebih dahulu. Tianlong, kamu benar-benar baik-baik saja. Bibi, aku baik-baik saja. Yang penting tidak ada masalah. Yang penting tidak ada masalah. Paman, Bibi, aku sudah mendengar tentang Xiao Hui. Mulai sekarang, aku adalah anak kalian. Sisa hidup kalian akan aku hargai. Dengan aku di sini, tidak ada yang bisa mengganggu kalian, Tianlang. Dengan kata-katamu ini, Bibi sudah merasa puas. Kami, Xiao Hui, tidak sia-sia dia mati. Tianlong, kalian sebaiknya cepat pergi. Tunggu sampai Kak Dao datang. Kalian akan dalam masalah. Jika aku pergi, kalian akan bagaimana? Tidak masalah, palingan kita hanya akan dipukuli lagi. Nyawa kita tidak berharga. Tidak akan? Kalian tenang saja. Aku sekarang bukan lagi Xiao Tang yang dulu. Tidak, kamu tidak tahu seberapa hebat Kak Dao. Kak Dao adalah orang yang berani berhadapan dengan bahaya. Iya, Tianlong, kalian sebaiknya cepat pergi. Kami berdua sudah tua, tidak ingin membebani kalian. Yang memukul saudaraku, ingin pergi. Siapa yang memukul saudaraku? Segera keluar. Apa yang kau lakukan? Ayo, hadapi aku. Kau tua? Apa kau menganggap aku bodoh? Jiu-Jiu, ada masalah besar. Orang besar itu datang ke wilayah kita lagi. Ada seorang saudara yang sedang mencari masalah dengannya. Siapa namanya? Siapa orang besar yang kami takutkan? Orang besar itu bernama Xiao. Cepat, bawa aku ke sana. Paman, Bibi, jangan takut sama satu preman kecil. Aku masih tidak menganggapnya serius. Itu kamu, anak muda. Berani juga kamu, ya, berani memukul saudaraku. Kamu tidak menganggap aku, si bekas luka, ini apa? Apa sih kamu? Hahaha, aku apa? Orang pertama yang berani bicara padaku seperti ini. Sudah sebulan di rumah sakit. Loh, kamu yang kedua. Hari ini akan kutunjukkan apa itu kejam. Hentikan. Pak Jiu, angin apa yang membawamu ke sini? Barang bau yang tidak tahu diri. Pergi jauh-jauh. Tuan Xiao, Anda datang? Kenapa tidak bilang? Datang tepat waktu? Ya, sudah lihat kan. Orang-orangmu berani menganiaya orang tuaku. Menurutmu, apa yang harus dilakukan? Panggil orang. Serat hewan tak tahu diri itu keluar dan pukul sampai mati. Siap? Pak Jiu. Pak Jiu, saya salah. Pak Jiu, Pak Jiu. Putri. Sekarang kamu kenal orang hebat seperti ini, ya? Tante, saya sudah bilang. Saya bukan diri saya yang dulu lagi. Baiklah, sudah sukses ya, Paman, Tante. Lingkungan di desa kota tidak baik. Kebetulan saya punya villa yang tidak terpakai. Ayo kita pindah ke sana. Kami terima niat baikmu. Tapi kami masih harus menjaga makam Xiao Hui. Tidak bisa sampai makamnya dihancurkan. Tenang saja, kalian berdua. Saya sudah memerintahkan orang untuk merawat makam Xiao Hui jadi taman makam. Dalam waktu kurang dari sebulan, akan selesai. Benarkah? Itu sangat baik. Kami berdua ingin mengucapkan terima kasih untuk Xiao Hui di sini. Bu, ini memang yang seharusnya saya lakukan. Sekarang kita bisa pindah ke villa saya, kan? Baiklah, kami berdua mengikuti saranmu. Pak Xiao, Paman dan Bibi bilang mau pindah rumah. Suruh kami berdua untuk melakukannya. Kami jamin akan mengerjakannya dengan baik. Ini tidak terlalu baik, kan? Tidak apa-apa, Paman, tidak usah khawatir. Ini adalah yang seharusnya mereka lakukan.